saya sudah terdengar. Coba diberikan penilaian teman-teman di tempat teman-teman semuanya, apakah oke? Ada yang masih kurang jelas. Gimana nih? Ya, ada yang putus, ada yang... juga yang masih kayaknya putus-putus, ada yang jelas. Suaranya jelas, Kang, tapi ada... agak putus-putus katanya ya. Iya. Iya, agak putus-putus sedikit. Iya. Dan videonya nge-lag sepertinya ya. Kalau di saya nge-lag. Iya. Iya, Kang Red. Ada apa, Bun? Jadi berhenti. Videonya, ya. Nge-freeze. Pindah ke tempat yang tadi aja, Kang. Videonya, gitu. Ya, videonya nge-freeze, jadi tidak bergoyang, membeku gitu, Kang. Membeku. Freeze ya. Freeze. Oke, atau mau ke Bekasi aja nih dijemput sekarang. Ya, oke. Jadi kita pastikan suara Kang Redi oke dulu, karena materinya itu langsung ini nggak bisa dijeda, nggak asik kalau materi. Kalau kelasnya keputus itu nggak oke. Suara saya juga agak naik turun ini. Ya, memang kendala sepertinya kalau menggunakan WiFi memang sekarang rada-rada sesuatu. Ya, oke. Baik teman-teman, Teh Anit, tadi kabar dari Kang Redi itu punya 2 buku. Yang hari ini akan dipilih 2 orang, nanti yang akan dapat buku, akan dikirim langsung dari Bandung ke tempat teman-teman yang dapat. Nah, mau dibocorin nggak ya yang dapat itu siapa? Yang pertama, saya bocorin adalah buku yang pertama akan diberikan kepada teman-teman. Kita akan pilih apakah teman-teman sudah mengimplementasikan cara mengajarkan maths di sekolahnya masing-masing dengan metode bernyanyi. Nah, 3 orang, silakan di chat siapa yang sudah mengimplementasikan atau menerapkan. Suara saya nggak jelas ya? Jelas, Bu. Kalau di saya jelas. Oke. Teman-teman, saya kayak gini deh, biar lebih jelas. Hai Kang Redi, sudah bergabung lagi? Ya, gimana Bun suaranya kalau di sini? Masih... Oke, sudah oke. Sudah ya? Sudah. Oke, mudah-mudahan nggak ini ya. Sip. Oke, gimana Bun? Wajahnya, wajahnya sudah. Coba posisinya Kang, udah pas? Bentar, saya menyamankan dulu posisi. Oke, jadi kita kasih bocoran ke teman-teman ya, Kang Redi. Ada 2 buku yang akan dikasih Kang Redi ke teman-teman. Ya, salah satunya adalah siapakah nanti yang berani untuk memberikan inspirasi kepada yang lain, bernyanyi yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan matematika anak. Nah, itu ya. Nanti akan kita sampaikan. Sekarang hanya bocoran aja. Nanti siapa yang akan bersedia nanti di chat. Oke, Kang Redi bisa kita mulai, Teh Anit? Kang Redi sudah siap? Udah. Boleh. Oke. Gimana suaranya sudah cukup jelas, Bun? Iya, tadi agak putus-putus sedikit tapi nggak apa-apa. Kita coba ya. Insya Allah sudah. Oke. Baik, Teh Anit mau kita mulai? Siap, Bu. Oke, siap. Silakan. Oke. Baik ya, karena waktu sudah menunjukkan. Buka dulu ya.
Oke. Ya, Kang Redi persiapan dulu untuk PowerPoint-nya ya. Halo, Kang Redi. Oke, baik. Kita mulai saja ya, Bun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Boleh. Ini lagi di share screen. Sudah terlihat belum? Oh iya. Ini ya sudah tampak. Sudah tampak, Kang. Sudah tampak. Baik. Akan saya buka terlebih dahulu ya, Kang Redi ya. Ya, mangga. Silakan Teh Anit. Oke, saya ulangi lagi biar semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semuanya, semangat pagi ya. Saya kali ini pengen Kang Redi memimpin ice breaking dulu sebentar sebelum kegiatan kita dimulai ya. Baik, Kang Redi siap? Karena Kang Redi ini banyak sekali ininya ya, nyanyiannya, kemudian ice breaking-nya tuh keren-keren. Jadi silakan Kang Redi untuk mengawali kegiatan hari ini dengan terlebih dahulu agar kita tetap semangat pagi. Silakan Kang Redi. Siap. Nah, buat teman-teman, sebelumnya terima kasih Teh Anit. Kita akan bersemangat pagi hari ini. Salam untuk semua sahabat guru PAUD di seluruh Indonesia yang hari ini sudah berkesempatan hadir. Yuk kita sama-sama dulu, kita mau tepuk semangat dulu. Tapi tepuk semangatnya kita samakan dulu ya, sama-sama ya. Karena kayaknya dari Sabang sampai Merauke Teh Anit nih, tepuk semangatnya bisa saja beragam sekali. Beda-beda ya. Oke, tepuk semangatnya seperti ini. Tepuk semangat. Semangat gitu, bisa ya dalam hitungan ketiga. Siap, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, luar biasa. Sekarang satu lagi nih Teh Anit nih, saya akan coba mengajak teman-teman kalau mendengar kata rumah ya, kalau mendengar kata rumah nanti bentuknya seperti ini. Nah, oke, kalau mendengar kata rumah. Kalau mendengar kata panas, tangannya seperti ini. Nih. Ini ya. Kalau mendengar kata hujan, tangannya seperti ini. Gitu. Nah, siap ya. Pak Redi akan bernyanyi. Ingat, kalau mendengar kata rumah, berarti semua. Nah, oke. Kalau mendengar kata panas, oke. Mendengar kata hujan, oke, siap. Dengarkan dengan baik. Pagi hari ini kita konsentrasi. Siap ya. 1, 2, 3. Rumah tempat tinggalku, rumah tempat aku berlindung dari panas dan hujan. Hujan dan panas, rumah tempat tinggalku. Oke, Oke, Teh Anit luar biasa nih teman-teman, semangat semuanya. Yeay. Semangat. Oke. Baik, Kang Redi, kita mulai saja ya. Boleh. Saja. Waktu beberapa jam, sekitar 1,5 jam ke depan, kita silahkan kepada Kang Redi untuk mengawali kita, mengajarkan kita bagaimana sih matematika untuk anak yang menyenangkan itu. Ya, silahkan Kang Redi. Iya, terima kasih Teh Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sebelumnya kepada PAUD Talk
ada Bunda Nurul, Teh Anita, dan beserta tim semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan guru-guru hebat di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tadi saya lihat sudah ada yang dari Denpasar, kemudian juga ada yang dari Aceh, dan lain sebagainya. Jadi saya ucapkan selamat bergabung di kelas Math for Kids, Make Learning Fun. Hari ini sebenarnya kalau berbicara tentang matematika, saya rasa teman-teman semua di sini juga sudah jauh lebih luar biasa. Hari ini kita akan sharing bersama, kita akan berbagi bersama tentang pengalaman-pengalaman bagaimana membangun konsep matematika yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Bunda-bunda sudah siap semuanya? Sudah ya? Kayaknya tadi juga terlihat sepertinya sudah keren-keren luar biasa. Nah, hari ini, oh iya, sebelumnya Teh Ani saya mau mengucapkan selamat nih ulang tahun bagi teman-teman dari Himpaudi, juga iya, yang kemarin ya, selamat ulang tahun. Terus juga buat teman-teman di sini ada IGTKI, kemudian juga ada IGRA, semuanya saya ucapkan selamat datang. Nah, untuk yang pertama, kita akan coba pagi hari ini berkenalan terlebih dahulu. Kalau kenalan, hayu, kalau kenalan nih, Pak Reddy inginnya teman-teman sebelumnya, Pak Reddy senang sih sebenarnya berkenalan dengan bernyanyi. Kalau dulu nih Pak Reddy pernah punya pengalaman Teh Anit mengenalkan diri dengan konsep bernyanyi. Perkenalkan teman-temanku semua, saya Reddy dari Sumedang, Jawa Barat. Guru Pak Ud yang katanya keren abis. Oh, itu mah sendiri ya. Oke, kita kenalan dulu teman-teman. Nama saya Reddy Awal Maulana. Saya sebagai aktivitas sehari-hari, saya juga sebagai praktisi pendidikan. Kemudian saya juga mengajar pendidikan anak usia dini. Alhamdulillah sudah kurang lebih 16 tahun saya mengajar di pendidikan anak usia dini. Pengalaman saya juga cukup agak sedikit banyak, tapi tidak terlalu banyak juga dibandingkan dengan teman-teman. Saya biasanya aktif juga sebagai trainer pendidikan anak, terus juga aktif menulis buku, terus juga sebagai inspirator Sabah Desa di Alumni Indonesia Mengajar. Nah, terakhir kemarin pengalaman pendidikan saya pernah menjadi salah satu delegasi Indonesia dalam pendidikan 1000 guru ke luar negeri tahun 2019 dan dapat kesempatan untuk bisa belajar di Yoju Institute of Technology tentang Early Childhood Education di tahun 2019. Nah, ada beberapa karya yang sudah pernah saya buat, itu ada beberapa buku seperti Mengenal Dunia Magnet, kemudian saya juga aktif menulis buku tingkat SMP sebenarnya Teh Anit ya. Terus kemudian saya juga menulis buku tematik sekolah dasar, senang juga menulis novel dan cerpen, sudah ada beberapa novel dan cerpen juga, baik itu secara antologi ataupun sendiri, serta menulis beberapa artikel. Nanti kalau teman-teman ingin mengenal lebih jauh, bisa follow Instagram di fb.reddy atau berkenalan lewat Facebook di Reddy Awal Maulana, atau juga nanti bisa melihat berbagai macam konten belajar di Belajar Bersama Abinaya. Mungkin itu ya sedikit perkenalan nih dari saya untuk teman-teman semua. Yang selanjutnya, pagi hari ini, saya ingin mengajak dulu untuk teman-teman melakukan sebuah refleksi bersama. Ini salah satu tulisan yang terinspirasi juga dari beberapa ahli. Saya bacakan, jika kita sebagai orang tua atau guru menginginkan masa depan terbaik bagi anak-anak, maka berbahagialah di 5 tahun pertama bersamanya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi refleksi pagi hari. Ternyata dalam proses pembelajaran, baik itu matematika, baik itu sains, baik itu bahasa, dan lain sebagainya, konsep yang pertama adalah ketika kita merasa ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses di kemudian kelak, maka kita berbahagialah bersamanya di 5 tahun pertama. Jadi ini adalah satu konsep yang sangat luar biasa. Makanya pagi hari ini biar teman-teman juga merasa rileks dan lain sebagainya, harus bahagia ya. Jangan sampai lagi kegiatan ini kita belum berbahagia nih pagi hari ini. Terima kasih senyumnya Bunda ya, luar biasa nih. Tiba-tiba ada yang tersenyum. Nah, terima kasih. Kemudian yang kedua, selain kita berbahagia, nah
Ada satu kalimat pagi hari ini juga, ketika kau hendak mengajarkan sesuatu pada anak, maka bermainlah bersamanya. Jadi ada dua kunci nih di pagi hari ini agar anak-anak kita bisa masuk pada konsep matematika yang menyenangkan. Pertama, berbahagia. Kedua adalah bermainlah bersamanya. Jadi ketika kita hendak mengajarkan sesuatu pada anak-anak, maka bermainlah bersama mereka. Gitu ya. Jadi ini bisa menjadi dua kunci pertama bagaimana setiap konsep pembelajaran pada anak-anak bisa diraih oleh anak-anak secara mudah, gitu ya. Nah, kemudian kita akan beralih. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa konsep ahli ya yang pernah diungkapkan. Saya coba pertama kita kembali lagi, ini teman-teman juga mungkin sudah sangat tahu sekali, Harlock pernah mengungkapkan bahwa ternyata 5 tahun pertama itu sebagai peletak dasar paling penting bagi kehidupan anak dan perkembangannya. Ya, jadi Harlock juga mengatakan bahwa ini 5 tahun pertama nih waktu-waktu yang sangat luar biasa, ini dasar yang paling penting nih bagi anak-anak. Dan disinilah adalah awal mula langkah kita untuk bisa belajar bersama anak-anak. Nah, kemudian selain Harlock, Piaget juga pernah mengungkapkan ternyata proses pembelajaran pada anak bukan sekedar menghasilkan kemampuan membaca, berhitung, akan tetapi secara mendasar membentuk berbagai kegiatan yang memotivasi anak untuk terus mendapatkan kesenangan. Nah, ini bisa digarisbawahi. Jadi dalam proses kegiatan anak, kita memang harus memotivasi mereka untuk terus mendapatkan kesenangan dalam proses belajar, serta mengembangkan karakter diri. Nah, ini juga dua kunci tadi masih beririsan ya, Bunda ya, Yanda, semua ayah yang ada di kegiatan ini. Jadi proses kebahagiaan, proses kesenangan 5 tahun pertama itu menjadi peletak yang awal. Kemudian mempelajari, ini menurut Bloom, ternyata mempelajari bagaimana belajar yang terbentuk pada masa kanak-kanak akan tumbuh menjadi kebiasaan di tingkat selanjutnya. Jadi memang harus ada proses kalau anak-anak itu ingin sukses, anak-anak itu ingin hebat dalam proses pembelajaran, maka yang mesti kita lakukan adalah mempelajari bagaimana mereka belajar. Nah, ini bisa menjadi kunci-kunci awal nih buat Bunda sebelum kita masuk pada matematika yang menyenangkan. Ya, jadi yang pertama pastikan bahwa 5 tahun itu menjadi peletak dasar, kemudian kesenangan, kebahagiaan ada di dalam proses tersebut, kemudian kita harus senantiasa mau belajar tentang bagaimana anak belajar, bukan bagaimana kita mengajarkan, tapi bagaimana anak-anak itu belajar, dan itu memang harus kita pelajari bersama. Oke. Kemudian, ini juga menjadi konsep yang sangat penting dulu di awal sebelum kita masuk kepada math. Bagaimana nih pertanyaannya gitu agar anak kita bahagia? Saya menuliskan ada sekitar 4 poin utama ya yang menjadi tolak ukur kebahagiaan anak. Mungkin nanti teman-teman juga bisa coba cek kembali. Yang pertama adalah agar anak kita bahagia itu perhatikan kualitas kesehatan. Jelas ya? Ayah, bunda, semuanya. Ketika anak kita sakit, bagaimana juga bisa melihat anak-anak bahagia. Jadi proses makannya dijaga, proses asupan gizinya dijaga, tidurnya dijaga, dan lain sebagainya. Sehingga nanti anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang bahagia. Kemudian yang kedua, ini masih beririsan. Ya, jadi bermainlah dengan anak, katanya gitu ya. Jadi memang ini masih satu konsep yang sama. Ternyata untuk anak-anak bahagia itu, ajaklah anak-anak untuk bermain. Terus yang ketiga, agar anak kita bahagia adalah menjaga interaksi sosial yang positif tentunya pada anak-anak kita ya. Jadi bahasa yang positif, motivasi, komunikasi yang baik itu juga salah satu membangun bagaimana agar anak-anak kita bahagia. Yang terakhir ini yang paling penting nih pagi hari ini, mungkin Bunda sudah baca di sini, berbahagialah sebagai orang tua ataupun guru sehingga anak-anak juga akan bahagia. Kebayang ya Bunda ya, pagi-pagi datang ke sekolah mau memberikan proses pembelajaran, kitanya nggak bahagia ya. Nah, maka nanti juga akan sangat berpengaruh gitu ya. Jadi yang pertama mesti bahagia diri kita ya. Jadi berbahagialah diri kitanya supaya nanti juga bisa mentransfer kebahagiaan untuk anak-anak kita semua ya. Nah, jadi sekali lagi saya mau masukin lagi bahwa bahagia ini menjadi modal utama pada anak-anak untuk membangun keberhasilan
pada tingkat perkembangan berikutnya, gitu ya. Nah, kemudian ini ada satu kalimat, lihatlah aku sebagai diriku karena melihat perbedaanku bukan cara terbaik untuk lebih memahamiku. Jadi gimana nih Bunda agar kita lebih paham pada anak? Sebenarnya ini nggak harus saya ulang karena Bunda sudah sangat sering sekali mendapatkan materi-materi ini. Ini sebenarnya masih berkaitan dengan bagaimana kita memahami karakteristik anak-anak. Sebelum kita mengajarkan matematika pada anak, tentu kita harus mengenali dulu. Karena proses memahami anak itu menjadi proses yang penting dalam kita memberikan sebuah proses pembelajaran pada anak-anak kita. Nah, di sini kita bisa baca ada karakteristik anak, tapi ada juga tipe pendamping orang tua ataupun guru dalam proses pendidikan. Nah, ini menurut hasil pandangan bahwa tipe pendamping orang tua ini sebenarnya sering kita temukan, mungkin Bunda juga temukan gitu ya. Nah, cuman karakteristik anak ini ada anak-anak yang super ingin tahu, dikit-dikit pengen nanya, dikit-dikit pengen tahu A, B, C, nanyanya berjubel sampai kadang-kadang Bunda kewalahan nih untuk menjawab berbagai bentuk pertanyaan. Terus yang kedua, sebenarnya anak-anak itu memiliki keunikan tersendiri. Ya, memiliki keunikan tersendiri, dia juga bisa mengembangkan dirinya secara sendiri. Terus aku senang menjadi anak-anak itu biasanya memang mempunyai imajinasi yang sangat luar biasa. Ini menjadi poin penting nih dalam kita mengembangkan proses pembelajaran. Terus tapi hati-hati juga nih, anak-anak juga kadang-kadang merasa paling segala-galanya gitu ya. Jadi kadang-kadang Bunda juga suka kesal nih kalau lagi memberikan sebuah pengetahuan, ini ada beberapa tipikal anak yang memang egosentrisnya masih sangat besar gitu ya. Keinginan pokoknya ada kata aku mah benar, ini hanya seperti ini dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu juga sering ditemukan oleh Bunda. Dan ternyata anak-anak ini yang paling penting, anak-anak ternyata senang belajar loh Bun. Ya, Ayah dan Bunda, ternyata anak-anak itu paling senang belajar. Jadi ini poin yang sangat penting untuk kita bersama. Terus kemudian anak-anak senang sekali bersahabat gitu ya. Dan yang terakhir, anak itu paling senang yang sederhana-sederhana. Nah, cuman sayangnya ternyata tipe pendamping yang ada di sekitar kita ini agak beragam gitu. Yang pertama ada tipe penolakan. Saya mau cek dulu nih, biasanya kadang-kadang ada anak lagi nanya, Bunda itu warna apa? Itu angka berapa? Atau misalnya Bunda itu jumlahnya berapa? Shh. Jangan nanya mulu. Berisik. Nah, itu biasanya tipe-tipe yang langsung menolak gitu ya, padahal di sana ada proses anak sedang mengembangkan segala bentuk pengetahuan. Atau misalkan juga tipe cuek, tidak menolak, tidak apa, dan hanya membiarkan. Atau tipe-tipe seperlunya, dijawab, Bunda itu warna apa? Merah. Bunda itu warna ini, gitu ya. Jadi hanya cuek saja gitu ya. Dan yang terakhir adalah tipe berempati. Biasanya, nah tipe yang terakhir ini membantu mengembangkan anak-anak untuk mendapatkan proses perkembangan pembelajaran gitu dalam kehidupan. Nah, sekarang kita akan melihat satu hal. Ternyata proses belajar itu adalah membantu perkembangan mental anak, ya, yang paling penting gitu. Nah, bagaimana agar mental anak-anak kita itu bisa tumbuh secara baik? Ternyata ada beberapa hal nih yang perlu kita perhatikan. Selain tadi memahami anak-anak, ternyata ada 3 butir lagi. Yang pertama, ternyata perkembangan mental anak bisa tumbuh secara positif ketika kita terbiasa memberikan pengalaman yang secara konkret pada anak-anak. Dan konkret ini biasanya sangat dekat Teh Hanit dengan matematika ya. Jadi pengalaman konkret ini menjadi salah satu bentuk yang perlu kita pegang gitu, karena memang ternyata anak-anak juga berpikir dari konkret ke abstrak gitu ya. Nah, kemudian ternyata selain bagaimana nih pengalaman konkret ini agar juga bisa terus membangun perkembangan mental anak secara baik, ternyata anak-anak harus diberikan eksplorasi yang sangat luas gitu ya. Jadi eksplorasinya sangat luas, eksplorasinya sangat beragam dan lain sebagainya. Harus punya kesempatan anak itu untuk mengeksplorasi. Kebayang kalau misalkan anak-anak hanya tumbuh seperti tadi. Misalnya saya mau nanya, Bunda Anit kerudungnya warna apa? Misalnya ada anak yang tanya gitu ya, oh Bunda kerudungnya warna apa? Misalnya ada anak kecil tuh tanya sama Bunda Anit. Terus bundanya karena tadi tipenya yang
tipe cuek atau yang seperlunya, hijau gitu ya. Nggak ada tuh ruang eksplorasi ya bagi anak-anak kita gitu ya. Jadi kadang-kadang selalu langsung dengan jawabannya itu hijau, atau ke ibu gurunya, Bu guru itu warna apa, atau ini angka berapa, itu mah 1, dari kemarin juga ibu kasih tahu itu mah 1 gitu. Nah kadang-kadang ketika tipe-tipe itu yang muncul, maka ini menjadi eksplorasinya menjadi sangat kurang sekali. Padahal sebenarnya seharusnya membangun eksplorasi ini juga bisa mendorong, membantu perkembangan mental anak kita semakin jauh lebih baik dalam proses belajar. Nah, untuk eksplorasi ini apa yang mesti kita berikan, yaitu aktivitas atau pengalaman aktif. Ya, jadi yang terakhir ini juga masih dengan cara apa? Dengan memberikan berbagai bentuk aktivitas, pengalaman secara aktif, tidak pasif, tidak hanya 2 komunikasi, tapi semuanya bisa saling gitu ya, sehingga anak-anak benar-benar bisa mendapatkan semuanya. Ditambah dengan kita sebagai pribadi yang sangat memahami anak-anak kita dalam proses belajar. Oke, yang selanjutnya. Kita masuk ke satu konsep yang tadi membuat anak kita bahagia, yaitu bermain. Nah, cuman di sini tidak akan dijelaskan jauh lebih panjang lagi tentang konsep ini, karena nanti kita akan berbicaranya tentang matematikanya. Nah, ada satu pertanyaan, kalau ayah dan bunda bertanya tentang apa yang aku suka, dengan lantang seorang anak akan menjawab bermain. Nah, kenapa bermain? Ya, karena beberapa hal. Yang pertama adalah ternyata bermain bisa menimbulkan rasa senang dan bahagia. Ini sudah dipastikan ya. Teh Anit juga kalau diajakin bermain, Bunda Nurul, Bunda kita main yuk sama-sama gitu. Pasti langsung, oh ya ayo. Seneng ya. Ini juga bagian gitu. Karena ternyata sampai usia kita juga bermain itu bisa menimbulkan rasa senang dan bahagia. Terus yang kedua, ternyata bermain tanpa sadar itu bisa menumbuhkan sikap dan karakter. Ya, pada anak-anak kita. Coba deh Bunda dan Ayah perhatikan ketika kita setiap hari bermain dengan anak-anak suka muncul ya perubahan sikap, terus kemudian mengembangkan karakter tanpa kita sadari. Terus yang ketiga adalah menumbuhkan motivasi pada anak. Ternyata bermain juga mendorong nih kemampuan motivasi, terutama motivasi untuk mengikuti langkah selanjutnya yaitu permainan. Nah, biasanya dengan bermain anak-anak akan tumbuh secara motivasinya. Terus ternyata bermain juga dilakukan tanpa adanya paksaan dan sukarela. Ya, terkadang juga spontan nih dilakukan oleh anak-anak. Nah, jadi sekali lagi kalau anak-anak ditanya, kebanyakan anak-anak akan menjawab kalau bermain adalah sebuah aktivitas yang sangat disukai oleh mereka. Makanya mungkin ayah dan bunda kadang-kadang dalam proses pembelajaran atau pendidikan anak usia dini, kadang-kadang selalu mengajak anak-anak dengan kalimat-kalimat, yuk anak-anak kita mulai kegiatan, kira-kira kegiatan main apa ya hari ini, ya, gitu ya. Jadi karena bermain ini ternyata menjadi salah satu konsep yang bisa membangun anak-anak merasa senang dan bahagia. Oke, Teh Anit, aku mau ngajakin dulu bermain, boleh ya? Boleh dong, boleh banget. Boleh ya? Silakan. Oke. Nah, karena memang katanya bermain itu membuat kita bahagia, jadi hari ini kita akan bermain dulu, ya. Oke. Nah, kita akan melakukan sebuah permainan, ya. Permainannya berhubungan dengan nanti saya akan teman-teman kita akan kita akan jarinya kita simpan dulu di depan. Ya, jarinya, coba jari tangannya kita simpan di depan. Kalau saya bilang tepuk 1 jari, ya, oke. Tepuk 5 jari, oke. Tepuk 3 jari, tepuk 4 jari. Oke, sudah ya, bisa ya. Oke, perhatikan dan konsentrasi. Tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 5 jari. Tutup wajahnya. Oke, benar. Semua sudah konsentrasi, berarti masih sudah fokus ke permainan. Oke, fokus ya. Nah, hari ini Pak Redi sudah menyiapkan ada satu buah kotak, ya. Ada satu buah kotak. Pak Redi ingin mengajak teman-teman untuk bermain. Kita akan menebak kira-kira benda apa yang Pak Redi simpan di dalam kotak ini. Ya.
dengan Pak Redi akan menyebutkan berbagai cirinya. Ya, nanti teman-teman kalau sudah punya jawabannya, boleh jawabannya ditulis dan disimpan. Ya, insya Allah kalau di sini mah akan jujur semua Teh Anit sama Bunda Nurul. Jadi kalau nanti jawabannya tiba-tiba tidak tepat, ya jangan diganti ya Bun ya. Oke ya, jangan diganti ya. Karena soalnya jauh kalau dari sini melihatnya ya. Tapi insya Allah, Allah maha melihat. Oke, kita akan coba bermain Bunda tebak ya. Benda ini bentuknya panjang. Oke. Benda ini bentuknya panjang, tapi bisa juga pendek, ya, itu tergantung. Nah, terus kemudian benda ini memiliki sebuah tutup. Oke, sudah bisa terbayangkan kira-kira apa? Oke, bisa dituliskan di kolom chat ya, Kang Redi ya? Oleh, mangga, silahkan. Oke, tebak-tebak. Siap, kira-kira. Tuh, botol tabung. Wow. Tabung, botol minum, tempat minum. Ini mah kayaknya emang haus ya. Aku juga haus. Celengan yang gemar menabung. Yang gemar menabung. Spidol, pensil. Oke, pulpen lipat. Wah, pulpennya dilipat. Ini udah keren nih jawabannya nih. Ya. Nah. Tabung, kotak, pensil. Ada tabung, kotak, pensil. Tiang listrik. Luar biasa nih lagi. Ya, ini Bu Siti Robingah nih. Ya. Kemudian ada apa ini? Pulpen, botol minum. Oke, ada tutupnya. Sebenarnya, nah dalam konsep ini kita kan belajar juga tentang matematika ya, Bunda Anit. Kita sedang belajar tentang estimasi atau mengira-ngira kira-kira ini teh benda apa gitu ya, kira-kira ini bentuk apa dan lain sebagainya. Mungkin anak-anak bisa salah ataupun benar, tapi tidak jadi masalah. Kotak ajaib. Oke, jawabannya adalah wah, ada suaranya ya. Kepo banget. Kepo banget ya. Terdengar ya. Ada suaranya. Celengan tuh katanya tuh. Kecap. Oke. Nah, oke. Ternyata jawabannya adalah Keler. Apa? Apaan ya? Itu, Kang. Apa ini? Oke, kita pin. Oke, kita pin. Nah, ini itu adalah botol ya? Oke, sebuah botol. Benar, Bunda Anit. Ya. Tapi tidak berhenti di sana karena belum selesai. Tadi kita akan membayangkan bendanya benda apa, ya. Sekarang kita akan mendengarkan kira-kira isinya apa. Nah, ini yang akan menjadi pertanyaan besarnya. Kira-kira Bunda tahu nggak ini isinya apa? Wah, isinya pasir katanya. Terus kacang hijau. Kacang hijau. Kerikil. Kerikil. Waduh, batu, manik. luar biasa. Marakan, beras. Kerikil, uang koin. Teh Anit, sambil nanti teman-teman terus menjawab, ya. Kerikil, ini nanti kita akan pilih, ya. Kira-kira dan di akhir kita akan buka isinya kira-kira ini apa. Oke. Siap ya? Wah, Pak Redi penasaran nih. Kira-kira nanti yang benar Pak Redi kasih hadiah deh. Ya? Oke. Buku ya? Hah? Udah kepo duluan, buku ya? Oh, hadiahnya buku. Oke, hadiahnya yang pertama tepuk tangan yang sangat meriah. Tepuk tangan. Apresiasi. Oke, nanti kita lihat sama-sama. Oke, kita lanjut ya, Teh Anit ya. Sambil nanti teman-teman silahkan kira-kira memiliki jawaban apa. Oke. Nah, kemudian, Nah, sekarang kita masuk kepada konsep matematikanya. Tapi sebelumnya saya mau membukanya dengan satu kalimat. Saya senang ya membuka sesuatu itu dengan kalimat-kalimat. Jadi saya ingin mengajak Bunda sama Ayah untuk mencintai matematika dengan kesederhanaan.
Jadi pagi hari ini saya ingin mengajak ayah dan bunda untuk mencintai matematika dengan kesederhanaan karena akan membuat kita semakin jatuh cinta kepadanya. Jadi hari ini kita akan berusaha untuk mencintai matematika. Kenapa sih kalimat mencintai matematika ini menjadi sangat penting ya untuk teman-teman semua? Ternyata ini masalahnya. Kita akan lihat dulu yang sebelah kiri dari saya. Atau itu Bunda mungkin agak berbeda. Kita akan melihat dulu satu nih. Kalau berbicara matematika, maka kadang-kadang poin pertama adalah matematika ini menjadi anggapan mata pelajaran paling sulit sampai saat ini. Ya, jadi kalau ada anak-anak ataupun orang tua, itu juga masih saya dapati ketika membantu anak-anak dalam proses matematika, itu banyak sekali orang tua yang kadang-kadang, "Duh, mama mah nggak bisa, nanti sama ibu guru aja, susah matematika mah." Jadi sepertinya diturunkan gitu ya, kesulitan matematika ini pada anak-anak ya. Jadi ini anggapan pertama nih, entah apakah di setiap daerah juga sama memiliki anggapan yang sama bahwa matematika ini menjadi salah satu pelajaran paling sulit, atau ternyata sebaliknya, sama kayak saya paling senang misalkan dengan pelajaran matematika, walaupun memang matematika itu terkadang, waduh, kalau sudah ketemu rumus dan lain sebagainya, itu baru sepertinya akan seperti tergambarkan sulit, tapi sebenarnya ternyata menyenangkan ya. Nah, terus yang kedua, matematika itu menjadi standarisasi ternyata di masyarakat kita tanpa kita sadari. Jadi biasanya anak-anak yang mampu matematika itu labelnya sudah dalam tanda kutip cerdas. Anak yang bisa matematika dalam tanda kutip pintar gitu ya. Nah, ini juga berkembang nih di masyarakat kita gitu, sehingga kadang-kadang dorongan untuk membangun anak-anak kita bisa matematika gitu, bukan memahami bagaimana konsep matematika, ini jadi lebih besar gitu di lapangan. Karena apa? Karena ternyata labeling ini juga masih sangat kita rasakan gitu di masyarakat. Standarisasi kecerdasan seseorang itu sepertinya hanya diukur dari matematika. Tapi saya rasa karena di sini pendidik PAUD semua, terus kemudian ayah dan bunda yang sangat luar biasa mendampingi anak-anak, standarisasi ini sudah berubah gitu. Ternyata kecerdasan anak-anak tuh sangat luar biasa ya, banyak sekali. Tapi tanpa kita sadari ini ternyata masih menjadi hambatan ya, atau bisa menjadi salah satu cara kita tidak bisa mendorong mereka untuk bisa mendapatkan yang terbaik dari matematika. Nah, tapi yang di sebelahnya kita akan lihat nih, ternyata anak-anak memandang matematika tak jauh berbeda loh. Ya, seperti aktivitas lain, semua mereka anggap menyenangkan. Jadi ini yang perlu Bunda pahami bersama. Ternyata anak-anak, walaupun tadi kata orang dewasa anggapannya sulit, terus kemudian labelingnya selalu seperti itu, anak-anak memandang matematika tak jauh berbeda, seperti aktivitas lainnya. Semua mereka anggap menyenangkan dan mudah. Ingat ya, jadi matematika itu dalam pemikiran anak-anak itu sesuatu yang menyenangkan. Matematika itu sesuatu hal yang mudah. Jadi jangan sampai merubah konsep menyenangkan dan mudah itu dalam pemikiran anak-anak kita tentang matematika, karena memang anak-anak memandang aktivitas itu sepertinya sama gitu ya. Nah, terus yang kedua, ternyata secara alamiah matematika begitu sangat dekat dengan anak-anak. Jadi bunda sama ayah nggak usah deg-degan kalau anak-anak kita ternyata dianggap masih belum bisa matematika. Toh matematika sangat dekat kok dengan kehidupan mereka. Gitu ya. Nanti kita akan buktikan sama-sama. Benar nggak kalau matematika itu ternyata begitu sangat dekat dengan anak-anak, ya? Nah, tapi tanpa disadari, bunda juga sebenarnya pernah mengalami masa-masa ini. Kita merasa bahwa matematika itu sebenarnya nggak jauh berbeda. Misal nih, Teh Ani, tanpa kita sadari, kalau kita berjalan kaki cukup jauh, terus kita bilang nih, mama, aku mah capek, kita teh mending udah jauh jalan kaki teh gitu ya. Udah jauh jalan kaki itu gitu ya. Ada anak kecil bilang ketika jalan-jalan gitu, mama kakiku pegal, kaki aku sakit, aku capek, jalan kita sudah jauh. Nah, ketika anak mengungkapkan kata jauh, sebenarnya itu tanpa sadar matematika sudah sangat dekat dengan kehidupan mereka. Ya, di dalam kandungan 9 bulan,
kemudian mereka berputar, berotasi selama 9 bulan, itu kan juga hitungan angka ya, hitungan matematika. Ada waktunya, ada ini. Jadi sebenarnya sudah sangat diajarkan matematika itu dalam kehidupan anak-anak kita. Nah, namun di sini kita kembali harus mengingat kalau matematika itu sebagai aktivitas pembelajaran, kalau matematika itu menjadi sebuah aktivitas dalam proses pendidikan, kita harus kembali lagi pada hakikat matematika. Nah, hakikat matematika untuk anak usia dini adalah sebagai sarana dalam mengembangkan kemampuan berpikir, mendorong potensi, menumbuhkan berbagai sikap dan perilaku positif, ya, serta meletakkan dasar kepribadian atau karakter sejak dini pada anak, seperti kritis, ulet, mandiri, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya semata-mata matematika itu diberikan pada anak bukan hanya untuk kemampuan berhitungnya saja, tapi ternyata yang paling penting adalah mendorong, menumbuhkan berbagai sikap dan perilaku positif. Balik lagi, karena kita sebagai pendidik PAUD, maka yang menjadi tolak utama adalah bagaimana mengembangkan karakter anak-anak kita. Dan ternyata matematika bisa membantu itu. Jadi nggak usah takut nih ayah dan bunda atau ibu guru, bapak guru PAUD kalau di sekolah bilang, di PAUD ini diajarkan matematika, oh iya belajar matematika gitu ya. Karena memang matematika bukan sesuatu hal yang harus ditakuti untuk diajarkan pada anak usia dini. Namun, kita sebelum masuk, kita akan melihat dulu manfaat matematika bagi anak usia dini sebelum nanti kita masuk pada berbagai jenis aktivitasnya. Nah, manfaat matematika ini sebenarnya banyak. Bunda bisa bisa membaca pada tayangan ini. Salah satunya adalah menghindari ketakutan terhadap matematika sejak dini. Ya, mengenalkan konsep matematika secara benar dan cara yang menyenangkan dan lain sebagainya, ya. Kemudian membantu anak secara alami belajar matematika melalui aktivitas bermain, gitu ya. Jadi sebenarnya matematika ini manfaatnya cukup banyak, bisa membantu anak dalam memecahkan masalah, terus mengenalkan berbagai konsep matematika, bahkan mengenalkan konsep membaca melalui matematika, itu juga sebenarnya matematika sangat bermanfaat sekali. Terus kemudian mengembangkan kemampuan sosial emosional juga bisa dengan aktivitas matematika. Jadi sebenarnya manfaat matematika untuk anak usia dini ini begitu sangat banyak, ya. Nah, selanjutnya, sebentar. Ya. Teh Anit, share screen-nya sudah berubah apa belum? Atau masih dalam posisi yang sama? Masih manfaat matematika, Kang? Oh, masih manfaat matematika. Oke. Nah, sekarang kita akan coba masuk nih dalam ranah konsep matematika permulaan atau konsep matematika awal. Nanti kita akan sharing bersama tentang bagaimana berbagai aktivitasnya. Nah, Bunda dan Ayah serta Bapak dan Ibu guru semua, kita akan berbagi hari ini. Ini ada beberapa sebenarnya konsep matematika permulaan yang bisa kita ajarkan pada anak-anak kita. Yang pertama adalah, terutama pada anak usia dini, yang pertama adalah mencocokkan. Kemudian mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Ini saya rasa dalam bagaimana Bunda mengajar setiap hari di sekolah juga sudah sangat sering dilakukan, tapi kadang-kadang kita masih lupa ini termasuknya yang mana ya, ini masuknya yang di mana ya untuk mengembangkan apa dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian serasi. Ya, ada konsep matematika yang disebutkan serasi. Terus kemudian kita akan belajar tentang geometri. Terus anak-anak juga bisa belajar tentang konsep pola. Terus kemudian anak-anak masuk pada konsep bilangan. Kemudian anak-anak belajar juga konsep grafik. Gitu ya, dari sejak anak usia dini anak-anak bisa belajar konsep grafik. Terus kemudian yang terakhir anak-anak juga bisa belajar konsep pengukuran. Selain aktivitas estimasi dan lain sebagainya yang masih sangat banyak pada matematika. Tapi ini menjadi permulaan awal anak-anak untuk masuk pada dunia matematika. Ya, jadi yang pertama itu anak-anak akan diajak untuk mampu mencocokkan, terus kemudian mengelompokkan, mengklasifikasi, terus
menserasikan, mengenal geometri, terus mengenal berbagai bentuk pola, bilangan, grafik, dan pengukuran. Oke, kita akan masuk pada konsep yang pertama, konsep aktivitas yang berhubungan dengan mencocokkan. Oke, di sini Bunda bisa lihat bersama. Ini ada seorang anak kecil, ya, dia sedang belajar di dalam kamar yang ditumpukan banyak sekali jenis kaos kaki gitu ya, dengan berbagai ukuran, terus kemudian bentuk dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah aktivitas yang termasuk pada aktivitas mencocokkan. Tanpa sadar sebenarnya ini masih aktivitas yang sangat sederhana yang berhubungan dengan kemampuan kita di awal matematika gitu ya. Jadi anak-anak bisa mencocokkan atau misalkan mencari mana benda yang cocok. Nah, mencocokkan merupakan suatu konsep atau korespondensi satu-satu. Jadi kalau Bunda pahami, mencocokkan ini adalah untuk mencari dan menghubungkan sebuah benda dengan pasangannya. Namun yang perlu digarisbawahi, benda ini hanya memiliki satu pasangan saja. Gitu ya. Jadi kalau kaos kaki tidak mungkin memiliki pasangan lain ya, pasti memiliki satu pasangan saja. Dan ini adalah salah satu bentuk kegiatan mencocokkan. Banyak sekali bentuk kegiatan mencocokkan yang sudah pastinya Bunda lakukan atau melakukan pengalaman ya, pengalaman mengajarkan konsep matematika yang pertama ini atau mencocokkan. Nah, sayangnya Teh Anita, sayangnya nih di perjalanan mengenalkan ini, kebanyakan itu masih pada sumbernya paper base. Jadi mencocokkannya belum menggunakan sesuatu hal yang konkret dalam kehidupan anak-anak gitu. Misalkan jadi hanya dalam bentuk gambar, tulisan gitu ya. Kertas dan pensil. Padahal sebenarnya ketika kita mengenalkan sesuatu sangat dekat dengan kehidupan anak-anak kita gitu. Ketika mengenalkan dengan kehidupan nyata, maka dia akan semakin kenal begitu sangat dekat dengan matematika itu sendiri. Jadi bisa mencari berbagai bentuk aktivitas yang bisa membangun dan mendorong. Ini konsep yang pertama, yaitu konsep mencocokkan. Jadi korespondensi satu-satu. Jadi kalau mencocokkan satu benda dengan benda yang sama gitu, memiliki pasangannya. Nah, kemudian kita berbicara aktivitas yang kedua, yaitu mengelompokkan atau mengklasifikasi. Nah, ini juga klasifikasi, ini merupakan salah satu proses yang sangat penting untuk mengembangkan konsep bilangan. Jadi, di matematika ini sebenarnya mengklasifikasikan itu menjadi salah satu awal pembuka anak untuk nantinya mengenal berbagai konsep bilangan, gitu ya. Karena mereka kan akan memisahkan, akan mengelompokkan, kemudian mengklasifikasikan tanpa sadar dia menyimpan suatu benda ke dalam satu tempat, dan ternyata itu difahami sebagai salah satu langkah awal kita untuk mengenal bilangan. Karena ternyata yang dimasukkannya sudah berapa? 1, 2 gitu ya. Itu kan tanpa sadar sebenarnya. Jadi sebelum nanti kita mengenal pada konsep bilangan, anak-anak harus sangat sudah mahir nih dalam mengklasifikasikan dan mengelompokkan ini gitu ya. Jadi ini kita bisa ajarkan dengan apa? Dengan banyak objek gitu ya, objek yang dia miliki. Nah, di dalam gambar ini ada ini anak saya punya berbagai macam mainan nih di rumah. Ya. Terus kemudian dia akan mengklasifikasikan, akan mengelompokkan sesuai dengan jenisnya, ya, jenis mainannya. Ada mainan kura-kuranya gitu ya, terus kemudian ada mainan baloknya, terus kemudian dia pisahkan, ya, mana yang termasuk balok, mana yang termasuk kura-kura, mainan kura-kuranya dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga mengenalkan jenis, mengklasifikasikan bisa banyak hal, bisa dengan warna, bisa dengan ukuran, bentuk, jumlah dan lain sebagainya. Itu juga bisa Bunda berikan, ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan coba mengamati bersama tentang ini konsep matematika seriasi, ya. Nah, seriasi adalah kemampuan yang lebih tinggi dari membandingkan.
Jadi merupakan kemampuan menempatkan benda dalam satu urutan, misalkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini juga sebenarnya bisa dilakukan kalau Bunda di rumah punya anduk-anduk kecil dan lain sebagainya, itu Bunda juga bisa memanfaatkannya untuk mengajarkan bagaimana anak-anak bisa menempatkan benda-benda satu urutan gitu ya, dengan benda yang sama dari besar ke kecil. Nah, ini juga variasi ya. Nah, kemudian atau di rumah juga punya banyak sekali benda-benda yang bisa digunakan dan lain sebagainya. Mungkin sebelumnya Teh Anit kemarin juga di materi sebelumnya sudah disampaikan tentang memanfaatkan berbagai media sekitar ya. Ya, betul. Nah, gitu. Jadi nanti ini sangat jadi karena memang ketersinambungan ya, sehingga nanti bisa juga membantu proses pembelajaran matematika ya. Nah, ini salah satu bentuk contoh seriasi ya, kemampuan untuk mengurutkan dari kecil ke besar. Nah, kemudian adalah konsep geometri. Nah, konsep geometri ini paling sering dan paling disukai sebenarnya sama bunda-bunda kalau sudah menggunting bentuk lingkaran, bentuk segitiga, bentuk segi empat, itu kayaknya udah paling sering sekali dilakukan gitu ya. Nah, geometri ini merupakan konsep matematika yang berkaitan dengan pertanyaan, bentuk-bentuk, dan hubungan spasial. Memahami bentuk adalah dasar untuk memahami geometri. Jadi nanti kalau dilihat di gambarnya, bentuk geometri sangat dekat dengan kehidupan anak-anak. Sangat dekat sekali gitu ya. Nah, jadi nanti Bunda sangat mudah nih untuk mengenalkan bentuk-bentuk geometri ini dan lain sebagainya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah pola. Nah, kita akan coba mengamati gambar ini terlebih dahulu, Bunda Bunda Nurul dan Teh Anit. Ini ada anak sedang sebenarnya dia mengurutkan ya, jadi menyimpan benda gitu, tapi ternyata dia menyusun pola tanpa sadar, yaitu biru hijau kita lihat misalkan dari ini adalah urutan polanya, dan itu adalah mungkin pola yang pertama paling umum dilakukan oleh bunda-bunda juga di sekolah. Ini paling mudah dilakukan anak-anak untuk mengurutkan dua pola, tapi juga nanti kita bisa naikkan kemampuan pola ini dengan yang lain, misalkan AA, BB, atau ABC, ABC gitu ya, atau ABCD ditambahin lagi gitu ya. Jadi memang harus juga sesuai dengan tahapan mereka dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian pola ini adalah urutan yang berulang. Jadi kalau Bunda punya berbagai hal itu bisa kita ulang dan kemudian kita mengajarkannya dengan berbagai bentuk pola. Nah, terus yang ini adalah bilangan. Nah, bilangan ini kalau dalam salah satu anjuran dari direktorat itu juga salah satu juga yang perlu kita bangun gitu ya. Salah satunya adalah mengenalkan 3 poin ini dalam bilangan. Jadi bilangan atau angka itu adalah bagian penting dari pemahaman konsep matematika anak. Ya. Jadi konsep matematika anak ini menjadi penting nih tentang bilangan. Walaupun kalau kita belajar tentang matematika, kita juga belajar tentang angka kardinal, ordinal, dan lain sebagainya. Tapi kalau di anak-anak kita bisa mengajarkan untuk permulaan yaitu 3 hal ini. Yang pertama, konsep lebih dan kurang. Ini penting sekali konsep lebih dan kurang ini untuk memahami konsep bilangan. Ini ada satu gambar, kalau kita perhatikan ada kacang, ya, yang tersimpan penuh dan 3 itu sebenarnya tinggal memindahkan. Kalau seandainya Pak Redi ambil 1 itu berkurang atau bertambah. Sebenarnya kan itu juga konsep penjumlahan ya Bun ya. Berkurang atau bertambah, berkurang. Memang tinggal berapa sisanya? 2 gitu. Seandainya Pak Redi ambil lagi di sini dan disimpan lagi kembali ke sini, itu bertambah atau berkurang? Bertambah. Menjadi berapa? Menjadi sama seperti tadi 3 gitu. Itu kan bagian ya, karena memang ternyata ini adalah konsep pertama kita, konsep lebih dan kurang. Terus kemudian konsep menghitung, ya, menghitung 1, 2, 3, menghitung dengan benda dan lain sebagainya, ini juga bagian. Dan yang terakhir adalah urutan. Kalau urutan ini, kalau berbicara dalam konsep bilangan, urutan itu berurut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pertanyaan saya adalah, saya mau tanya dulu nih sama teman-teman, Teh Anit, nanti boleh di chat ya. Kalau Pak Redi pegang 2 benda ini, pertanyaannya adalah ada berapakah jumlah benda berikut ini?
Oke, boleh nanti silahkan ditulis di chat. Kira-kira ada berapakah jumlah benda berikut ini? Oke. 2, 3, 5. 2. Oke. Oke. Variatif ya. Variatif ya, tapi kemungkinan kebanyakan 4, 10. Waduh, benar. Nah, saya akan, Niwayan. Oke, nah ini ada nih satu nih saya coba lihat. Sebenarnya ini benar juga Teh Anit. Kalau dalam konsep nih ya, saya memperlihatkan botol ini. Kemungkinan ada beberapa benda di sini. Jadi ada beberapa teman-teman menyebutkan itu terdiri dari 3 benda. HP, botol, ini nih kertas. Itu kan bisa ya? Bisa. Oke. Terus ada juga yang enggak, Pak Redi, itu hanya 2, HP dan botol gitu ya, ini 2. Nah, sebenarnya ada satu, Teh Anit, ketika kita memperlihatkan benda dengan hal yang berbeda, memang jawaban pada dunia anak-anak itu harus sangat jelas. Kalau memang tadi dianggap ini hanya botol dan ini dianggap sebagai handphone, maka sebenarnya benar. Ini adalah ada 2 benda yang dilihat oleh anak, tapi terdiri dari 1 botol dan 1 handphone. Nah, konsep ini yang kadang-kadang kurang untuk disampaikan gitu kalau dalam konsep bilangan. Jadi ketika mengumpulkan 1, terus kadang-kadang kita lupa kalau kumpulan benda itu ternyata dari benda-benda yang beragam gitu ya. Dan kita lupa kalau misalnya, oh iya itu ada 5 buah gitu. Kayak kemarin Teh Anit nih ada cerita sedikit, ada berapakah jumlah anggur berikut ini. Jadi ada gambar anggur tuh Teh Anit ya. Itu ada, karena anggur itu kan gambarnya ini ya, tidak terbentuknya dari satu jadi kalau 1 buah anggur dia petik gitu dari rangkaian buah anggur. Jawaban anak banyak, Pak Redi. Itu buah anggurnya berapa banyak. Dan itu memang benar, karena kalau mungkin 1 dalam pikiran mereka hanya satu satuan gitu ya, bukan dalam satu hal itu. Nah, ini juga menjadi satu hal yang sangat penting. Nah, ini baru aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dalam matematika. Kita masih belum beranjak pada hal-hal yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah grafik. Nah, grafik juga salah satu konsep matematika yang sebenarnya bisa kita kenalkan dari sejak dini pada anak. Ya. Nah, membuat grafik ini adalah merupakan cara untuk menampilkan informasi atau data. Berapakah jumlah baskom yang dimiliki ibu di rumah? Terus anak kemudian membuat grafiknya gitu ya. Ada 2 berwarna biru, 4 berwarna hijau gitu ya. Atau kalau saya kemarin itu, Dek coba bantu ayah untuk menyusun baju di lemari. Ada berapa baju Adek dan ada berapa celananya. Terus dia susunkan di dalam lemari, menyusun seperti grafik. Ternyata celana lebih tinggi ya, berarti Ade punya celana lebih banyak dibandingkan dengan baju, nah gitu ya. Nah, itu juga kan sebenarnya pengetahuan grafik ya ketika kita menyusunkan seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa kita gali dengan berbagai hal ya. Nanti yang terakhir dulu kita akan masuk ke konsep yang terakhir, yaitu pengukuran. Nah, pengukuran ini bisa dengan tubuh kita, bisa dengan benda, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak sangat senang ketika menggunakan tubuhnya sendiri gitu untuk melakukan tahap pengukuran ini. Nah, guru perlu mengenalkan konsep lebih panjang, lebih pendek, lebih ringan, lebih berat, lebih cepat, dan lebih lambat. Kalau nggak konkret, kebayang ya Bunda Nurul, kalau ada 1 kilo kapas sama 1 kilo baja, kira-kira berat yang mana, terus nggak dikonkretkan gitu ya, nggak ada sekilo kapasnya, nggak ada sekilo bajanya gitu. Kata anak-anak udah sama-sama 1 kilo, kalau yang sudah kenal bilangan, tapi kalau melihat benda kira-kira apa yang jawabannya? Lebih berat mana 1 kilo besi sama 1 kilo kapas? Mungkin anak yang baru tahu benda, dia akan menjawabnya besi. Karena besi mungkin terlihat lebih padat dibandingkan dengan kapas. Tapi ternyata kalau anak-anak itu sudah tahu bilangannya, merasakan ternyata pas diangkat beratnya teh sama Pak Redi, padahal kapas itu begitu lembut. Nah, disinilah pentingnya bahwa sesuatu itu perlu kita konkretkan. Nah, sekarang
Pak Redi ingin mengajak teman-teman untuk kita mengamati satu video ini, Bunda Anit sama Bunda Nurul. Nanti kira-kira pelajaran penting apa saja yang bisa kita ambil dari video berikut ini. Oke. Kita akan lihat gambarnya saja ya, mungkin karena bahasanya berbahasa asing. Ya, jadi kalau video itu biasanya lebih berat kan, suaranya nggak kedengeran. Suaranya nggak kedengeran ya Bun ya? Oke. Sebentar. Bergerak, Kang? Gerak nggak? Enggak bergerak. Oke, kayaknya lebih berat ya, Bunda Anit ya? Ya, sepertinya berat. Nah, ini bergerak sedikit-sedikit. Ya, loading nih bergeraknya. Loading ya? Ya. Oke. Kita akan coba perhatikan gambarnya saja. Jadi saya coba akan bercerita. Ini adalah salah satu kindergarten, salah satu TK, juga yang sedang mengajarkan tentang berbagai jenis benda gitu. Kalau dalam di kita tuh ini benda itu tenggelam atau mengapung gitu ya. Nah, selain itu juga ternyata dari satu aktivitas ini beberapa aspek perkembangan juga didapatkan selain perkembangan bahasa, perkembangan motorik halus, terus kemudian kognitif, matematika gitu ya. Ternyata juga didapatkan padahal anak-anak hanya melakukan satu bentuk kegiatan seperti ini saja gitu ya. Jadi ini adalah satu bentuk bahwa anak-anak ketika diajak untuk melakukan sebuah aktivitas tapi secara konkret mereka akan memiliki antusias yang lebih besar, terus kemudian termotivasi untuk juga ikut melakukan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah bagian yang sangat penting gitu ya. Jadi ketika dia ngambil koin uang terus memasukkannya ke dalam air, terus tiba-tiba dia melihat wah ternyata bendanya tenggelam gitu. Terus akhirnya dia ambil, kemudian ada 2 mangkuk itu bertuliskan tenggelam dan terapung. Dia harus memilih kata. Kalau tenggelam berarti masuknya ke yang mana ya, terus kayak. Dan terakhir dihitung berapakah jumlah benda yang tenggelam dan berapakah jumlah benda yang terapung. Itu kan dalam satu rangkaian yang sangat luar biasa. Dan anak-anak bisa langsung bagaimana nih Pak Redi, tapi ceritanya kalau di kita Teh Hanit anaknya kan kadang-kadang banyak sekali dalam satu kelas. Ada sampai 50 anak gitu ya. Kadang 40 anak ngajar 25 anak gitu ya, banyak sekali. Tapi insya Allah semuanya juga sebenarnya bisa kita lakukan karena banyak juga di kita yang sangat luar biasa. Nah, terakhir yang selanjutnya. Oke. Ya, memang videonya tidak bergerak. Nggak bergerak ya, Bun ya? Iya. Oke, agak. Oke. Nah, ini mungkin ini gambaran Bunda Nurul dan Teh Anita. Ternyata konsep-konsep matematika tadi itu sebenarnya saya meyakini betul teman-teman, guru-guru PAUD, ayah dan bunda ketika di rumah itu sebenarnya sudah banyak sekali melakukan banyak hal terhadap konsep matematika ini ya. Salah satunya adalah membangun keterampilan atau mengcombine konsep matematika ini dengan konsep bernyanyi, terus kemudian dengan membuat media, terus kemudian dengan membuat cerita gitu ya tentang berbagai hal gitu dengan metode bercerita, terus dengan metode bernyanyi dan lain sebagainya. Ada satu kalimat Bunda Nurul sebelum nanti kita bisa berdiskusi bersama. Bermimpi, bergerak, dan berbuat sekecil apapun
harus senantiasa kita lakukan. Bukan untuk kita, melainkan untuk pendidikan dan untuk anak-anak kita. Nah, karena pasti dengan bersama kita semua pasti bisa. Jadi insya Allah pada kesempatan pagi hari ini, Pak Reddy ingin juga mengajak teman-teman untuk bersama-sama nanti berdiskusi bersama. Terus kita membangun semangat kita untuk tetap berkarya bersama-sama, bermimpi bersama-sama, bergerak bersama-sama untuk memajukan pendidikan kita. Terutama dalam membangun konsep matematika untuk anak usia dini khususnya, gitu ya. Karena dengan bersama-sama ini akan membuat kita menjadi lebih mudah, dengan bersama-sama akan membuat kita merasa jauh lebih bisa. Pak Reddy juga bukan berarti yang jauh lebih luar biasa dari teman-teman yang ada di sini, karena di sini juga banyak sekali guru-guru saya, Teh Anit hari ini. Ya, jadi sangat luar biasa sekali karena dukungan mereka, ada Bunda Nurul juga guru saya dan lain sebagainya. Teh Anit juga sama, semua teman-teman di sini sangat luar biasa bagi saya. Jadi saya ingin sekali mengajak teman-teman, yuk kita sama-sama bergerak, kita sama-sama menjadi guru agen perubahan bersama Pak Utok menjadi salah satu pionir perubahan pendidikan di Indonesia, khususnya untuk pendidikan anak usia dini, dengan mempersiapkan banyak karya untuk negeri kita tercinta, gitu ya. Nah, dan ini sebenarnya yang saya tampilkan, Teh Anit, gambar ini begitu banyak sekali kenangan, ya. Ini adalah kenangan yang sangat luar biasa. Ini hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala perjalanan saya sebagai seorang guru PAUD sebenarnya. Jadi karena semua ini, alhamdulillah gitu ya. Saya tetap senang menjadi seorang guru. Saya tetap senang menjadi pendidik anak-anak sampai saat ini 16 tahun bersama anak-anak, dan mudah-mudahan akan tetap terus berkarya bagi mereka semua. Dan saya ingin mengajak Bunda serta Yanda, Ayah, Ibu guru semua yang ada di sini untuk yuk kita sama-sama bermimpi bersama, bergerak bersama, berbuat bersama gitu untuk memajukan pendidikan. Tentunya bersama Pak Utok ya dan semua dimanapun juga. Oke, itu saja Teh Anit. Nanti sekarang kita mungkin akan berdiskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Reddy. Luar biasa ya, kita sudah mengantarkan kita membuka wawasan bagaimana cara mengenalkan konsep matematika kepada anak. Yang tadi konsep matematika itu salah satunya seriasi ya, kemudian geometri, mengenal pola, mengenal bilangan, yang mana mengenal bilangan itu tadi sudah dijelaskan mengenal konsep kurang dan lebih, kemudian konsep berhitung dan konsep urutan gitu ya. Lalu ada juga pengukuran, mengenal pengukuran, itu untuk konsep matematika. Pak Reddy, sebelum kita ke pertanyaan, boleh nggak kita tantang teman-teman untuk membuat salah satu kegiatan yang berkaitan dengan pengenalan konsep matematika? Boleh seriasi, boleh geometri, boleh pola. Jadi biar teman-teman kita membuka wawasan teman-teman ya untuk saling berbagi. Seperti apa sih materi yang diberikan kepada anak, itu pembelajarannya seperti itu. Iya, benar-benar Teh Anit, boleh. Ya. Saya yakin loh kalau di sini semuanya adalah guru-guru yang sangat luar biasa kerennya. Luar biasa nih, ada sahabat, ada guru-guru saya juga. Insya Allah kita berbagi siang hari ini. Siap? Oke, ya saya serahkan ke Bu Nurul deh. Bu Nurul yang akan memandu kita nih. Tentang teman-teman peserta di sini ya untuk membuat satu contoh saja kegiatan yang berkaitan dengan pengenalan konsep matematika gitu, baik seriasi, geometri, pola, bilangan dan pengukuran. Silakan Bu Nurul. Oke, Teh Anit boleh ting-ting sebentar nggak? Ting-ting. Bernyanyi ya. Oke, boleh. Oke, ini justru malah ada request nih, Kang Reddy. Lagu yang berkaitan dengan matematika dong katanya. Oh, boleh. Oke. Ayo, mana dulu, bingung. Mana dulu nih? Tadi sudah kita tantang nih, Kang. Ya. Yang sudah menerapkan pola kegiatan yang berhubungan dengan matematik, berupa menyanyi atau yang lainnya di sekolahnya masing-masing. Tadi sudah ada yang menjawab, ada 3 orang.
Bu Sulasmi, Bu Erni, dan Bu Madeni Madegani. Nah, sekarang kita coba ya, panggil salah satu. Salah satu, Bu Sulasmi. Bu Sulasmi. Bu Sulasmi, ayo. Bu Sulasmi. Oke, tinggal diklik Bu Sulasmi. Bu Sulasmi. Ini nanti yang paling oke akan dipilih oleh Kang Redi. Dapat buku nggak, Kang? Boleh nggak? Nah, yes, bukunya tuh, buku matematika pula ya. Oke. Yuk, Bu Sulasmi. Bu Sulasmi tinggal diklik mikrofonnya, silakan. Coba saya yang panggil ya. Bu Sulasmi, main yuk. Ada nggak? Nggak main nih, Bu Nurul. Diajak main nggak mau. Sudah. Belum. Belum. Bunda Nurul, kalau gini kita bernyanyi dulu sebentar ya. Coba. Oke. Berarti kalau gitu Pak Redi ingin coba bernyanyi. Ini sebenarnya tinggal menggunakan jari saja juga bisa. Mungkin teman-teman juga mungkin ada beberapa yang sudah sangat familiar dengan lagu ini, tapi mungkin ada juga beberapa, jadi kita berbagi siang hari ini. Ini satu, yang ini tiga, ini dua, yang ini empat. Kini aku mengenal angka, semua aku tahu. Bisa ya. Atau ke warna juga bisa. Misalkan kalau mau mengenalkan warna. Ini. Mana ya? Ini. Merah yang ini. Yang ini. Biru. Mana ya? Oke, ini. Pinky. Yang ini. Biru. Kini aku mengenal warna, semua aku suka. Aku suka ya. Oke, boleh. Aku tahu, aku suka, dan lain sebagainya. Nanti ada lagi deh Bu Nurul oleh-oleh lagunya. Oke. Kita tunggu siapa? Bu Sulasmi ya. Kita panggil lagi, sekali lagi. Oke, Bu Sulasmi. Takutnya lagi ke belakang. Bu Sulasmi. Ini ada yang raise. Siapa ini? Bu Sulasmi nggak ada, udah. Ada. Ayo, siapa lagi Bu? Bu Erni. Bu Ermi Anggorowati. Ting ting. Bu Erni. Oke. Bu Erni, ini yang kedua ya. Saya dicuekin lagi nggak? Ibu Erni Anggorowati, silahkan diklik mikrofonnya. Juga dong. Hai. Udah. Bu Erni, nggak ada. Sekarang ke Bu Nimade. Nimade Gari. Oke, Bu Nimade Gari, silahkan. Hai. Klik mikrofonnya. Bunda. Wah, sepertinya sudah ada. Itu ada. Ada. Oke. Sekali lagi Teh. Klik mikrofonnya. Klik. Oke. Diklik. Oke, proses on progress. Oke, Bun. Bu Nimade itu ada gambar mikrofon. Coba. Oh iya, takutnya nggak tahu. Nah, klik. Mikrofon yang merah. Tanda silang merahnya diklik. Oke, kita sedang belajar ya teman-teman semua ya. Bu Nimade bisa dengar suara Bu Nurul? Bisa? Jempol kalau bisa. Bisa nggak? Oke. Ya, kok nggak bisa? Oh, nggak bisa nih. Sepertinya. Nah, ini juga masih ada sih Bu di chat. Ini Bu Ketut Arjani nih. Silakan Teteh. Ya. Bu Ketut Arjani, silahkan diklik mikrofonnya. Ketut Arjani. Oke, berhasil. Oh, berhasil. Ya. Mana ya? Ada nih, ada. Iya. Kalau videonya nggak muncul. Oh ya. Ya, baik. Ada. Sudah. Selamat pagi Bunda Ketut.
Selamat siang, Kak Edi. Oh iya, selamat siang. Aku selalu pagi ya, Teh Anit ya kayaknya ya. Semangatnya Iya nih, pagi. Oh ya, walaupun siang tapi semangat pagi nih. Ya, Ya gimana nih Bunda Ketut? ini caranya gini, bikin orang lari nanti. Oh, gitu. Iya, Bu Ketut Arjani, silahkan untuk sharing ke teman-teman. Jadi, kegiatan apa sih yang bisa kita berikan stimulasi kepada anak yang berkaitan dengan pengenalan konsep matematika? Seperti yang tadi Kang Redi jelaskan bahwa konsepnya ada seriasi, geometri, mengenal geometri ya, kemudian pola, mengenal bilangan, dan mengenal pengukuran. Boleh pilih salah satu, kemudian kegiatannya seperti apa? Bilangan dalam konsep penambahan dan pengurangan. Boleh. Ya. Oke, saya coba 5 anak bebek pergi berenang, turun kolam lalu menghilang. Induk bebek memanggil kuek kuek, hilang 2 masih berapa? Anak bebeknya 5, hilang 2 masih berapa? Masih 3 tuh. Gitu Kang Edi. Iya, anak bebek berenang gitu ya. Oke, tepuk tangan dong buat Bunda Ketut nih, luar biasa. Berikutnya yang hand aja ya, Budian Maimunah. Dian. Oke, Budian, kita Dan nih, raise hand. Hai. Budian, kita pakai raise hand aja ya. Budian. Wah, ini ada 5 nih raise hand. Kayaknya Teh Anit, boleh nggak kita tiktokan? Kalau saya panggil nggak ada yang muncul, kalau Teh Anit panggil muncul. Coba yang ting 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 gitu. Ibu siapa? Budian. Oh nih, makanya gue dipanggil tadi. Dipanggil sama Bu Nurul. Coba wajahnya mana? Enggak. Budian mana? Ini Budian ada nih. Budian, boleh diklik. Ya, Teh Anit masih di mute. Teh Anitnya suaranya di mute. Oke, Budian. Oke. Udah, Budiannya nggak tahu. Kalau kita panggil, jadi dia bicara sendiri. Berikutnya, Armeta Niasari. Teh Anit. Yang panggil, Teh Anit. Suara Teh Anit di unmute dulu. Nah, Udah. Oke, silakan diklik. Siapa? Teleponnya. Panggil namanya biar keluar. Nah, ini sudah berhasil, Bu Armeta. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 ya. Pertama, mau nyanyi dulu. Lagunya tentang warna. Kedengeran nggak Mbak suaranya, Bu? Bu. Sangat jelas. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih ke Pak Redi ya. Seru banget Pak Redi. Alhamdulillah saya tahun ini kebagian membuat kegiatan tentang kognitif. Jadi saya memang pengen ikut banget acara hari ini gitu. Nah, saya pernah buat lagu judulnya Warna-Warna Ciptaan Allah gitu ya. Lagunya seperti ini, nanti ada kegiatannya itu bisa pola. Nah, saya udah siapkan medianya. Lagunya gini, maaf ya kalau suaranya terbatas. Hai kawan, lihatlah di lingkungan sekitarmu. Banyak sekali warna Allah ciptakan untukmu. Merah, jingga, dan kuning, hijau, biru, dan ungu. Semua ciptaanmu buat indah alamku. Nah, itu lagunya. Keren, luar biasa Bunda Arneta ya. Armita. Terima kasih. Nah, untuk kegiatannya bisa pola ABC ya, ABC. Nah, itu menggunakan insya Allah nih ibu-ibu pasti punya semua di rumah. Menggunakan jepitan jemuran. Ya, nanti kita dijepit aja, bisa juga untuk melatih kekuatan tangan.
Nah, ini tinggal di main-main aja karena saya juga punya anak umur 5 tahun ya, jadi sekalian. Nah, ini merah, biru. Ini biru dan ini hijau. Nah, ini salah satu contoh medianya ya, Pak Reddy. Oke, Gu. Oke, itu terima kasih Bu Nurul. Oke, Iya. luar biasa. Luar biasa. Saya bisa jadi tersinggung, tau nggak? Kenapa, Bun? Iya, yang saya panggil nggak ada yang nongol. Coba kita sekarang, coba sekali lagi. Coba, Bun. Kita coba. Ayo, Bunda Nurul, kita panggil teman-teman kita. Ya, satu lagi. Saya ingin memastikan apakah saya hoki pagi ini atau hokinya di bawah. Saya akan panggil Bu Sri Pujiati. Ayo, yang namanya Sri Pujiati, 1, 2, 3. Ayo, di-unmute. Bu Sri. Ini Bu Nurul. Klik mikrofon. Oke, Bu Sri barusan udah mute. Cuma di ini lagi. Diklik lagi Bu Sri, silakan diklik lagi. Oke, teman-teman. Semangatnya tuh tadi. Oke, berhasil kan? Berhasil? Assalamualaikum. Berhasil. Waalaikumsalam. Oke, kalau saya ini Kak mau mengenalkan tentang ukuran. Pakai lagu mungkin ukuran. Misalnya panjang pendek, panjang pendek, pendek. Ini panjang, ini pendek. Jangan sampai lupa. Mungkin nanti yang besar kecil, besar. Kecil. Ini besar, ini kecil. Jangan sampai lupa. Itu bisa digunakan bermacam-macam, pakai untuk posisi juga bisa, mungkin warna juga bisa. Merah, kuning. Ini merah, ini kuning. Jangan sampai lupa. Oke. Boleh nggak Bu Sri? Bu Sri ada di mana sekarang? Saya di Kendal, Jawa Tengah. Sekolah ini. Oke, makasih ya Bu. Tadi sudah saya merasa hoki saya juga punya pagi ini. Ini ya, oke, akan seru. Oke teman-teman, jadi ini adalah bentuk interaksi kita bahwa webinar itu tidak melulu harus satu arah gitu kan, narasumbernya aja yang bicara. Tapi kelas ini keren karena teman-teman seperti yang kita inginkan, kelas ini adalah sebagai kelas inspirasi. Nanti, ya Kang Reddy ya? Ya, benar Bun. Berikan pancingan-pancingan. Konsep-konsep matematika itu nanti, silakan teman-teman kembangkan dan dibuat fun activity-nya. Gitu ya. Di kelas menulis yang tanggal 8, jangan lupa semua harus ikut. Karena teman-teman nanti bisa memberikan satu sejarah buat diri sendiri menjadi penulis. Gitu. Menjadi penulis buku fun activity yang namanya nanti terpapang di situ. Secara nasional, teman-teman nanti bisa terkenal walaupun belum pernah ketemu, gitu ya. Jadi sekali lagi, seperti Bu Sri, seperti sebelumnya tadi siapa teh namanya teh? Bu Armit. Bu Armita, Nia Armit. Kemudian Bu Ketut Arjani. Nah, jadi lagi dikombinasikan dengan fun activity itu bisa menjadi satu rangkaian yang ditulis, kegiatan fun activity yang nanti ditulis oleh teman-teman. Itu ya. Oke. Kita mau buat game nggak, Kang? Yang dapat buku boleh nggak dikepoin satu? Atau kita mau buat... Atau kita... Iya, boleh deh. Mau buat game atau mau gimana? Oke. Yang pertama tadi sudah ada 3 ya, Bunda Nurul ya. Saya mau mengucapkan dulu luar biasa terima kasih, rasa bangga kepada teman-teman sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan nanti benar nih kata Bunda Nurul, bukan hanya sebagai sebuah mimpi, tapi kita akan bergerak bersama-sama untuk membangun sebuah karya bersama ya Bunda ya, yang ada di grup ini. Kita semangat bersama-sama. Mudah-mudahan nanti ini menjadi sebuah karya peninggalan kita Bunda Nurul untuk anak-anak kita di masa depan. Amin ya robbal alamin. Oke, ini nih ini agak susah nih Bunda Nurul kalau udah gini ya. Untuk
pertama boleh dikasih tahu ke teman-teman. Oke. Yang tadi sudah berkontribusi Udah memberikan, yang kemudian dapat reward 1 lah, bukan? Boleh nggak? boleh ya. Hayu batur ulang pilih sasarengan. Anu kenging. Yang menang semuanya sudah bagus, tapi saya ingin memberikan dulu nih yang pertama Bunda Nurul ya. Yang pertama saya akan kirim bukunya itu kepada Bunda. Saya dilihatin nih, kalau kata Teh Hanit gini, ting tung ting tung ting tung. Ini kita akan kasih ke selamat untuk Bunda yang huruf depannya Makin kepo nih. huruf depannya A. Siapa? Anita. Bukan Nurul ya? Bunda Anita, bener tuh. Teh Anita katanya. Iya, Bunda Armita Niasari ya. Armita Niasari. Selamat. Untuk Bunda Sri Pujiati sama Bu Ni Ketut, itu juga sangat luar biasa sekali Bunda Nurul. Karena satu Bu Sri Pujiati tadi dari mana? Dari Teh Hanit? Kendal ya kalau nggak salah. Dari Kendal. Terus kalau Bunda Ketut itu dari Bali dong. Dari Bali. Nah, kalau gitu juga buat Bunda Sri dan Bunda Ketut karena sudah luar biasa juga siang hari ini Bunda Nurul. Saya nggak bilang-bilang deh kalau mereka juga mau saya kasih, tapi jangan bilang-bilang ya. Wow, rahasia ya. Rahasia. Tapi kedengeran ya. Ya. katanya cuma 2, kok 3? Hah? Katanya tadi katanya 2 buku, kok sekarang 3? Bonus. Ya, karena ini nih satu hal juga mudah-mudahan nih, tapi buat Bunda Sri dan Bunda Ketut saya nggak akan kasih tahu kira-kira apa ya. Tapi insya Allah ini sebagai rasa bangga dari Pak Utok dan juga kita semua Bunda Nurul nih buat teman-teman hari ini. Teman-teman yang namanya tadi dipanggil, Bu Arnita, Panggil dong. kita akan panggil ya. Yang teman-teman tadi disebut namanya, silakan nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor handphonenya dikirim ke Kak Anita. Tahu kan nomornya? Iya, Bunda Sri, Bunda Armita, dan Bunda Ketut ya. Oke, silakan dijapri saja. Oke, thank you ya Teh Redi. Kang Red. Saya saking senengnya. Soalnya curang tadi terakhir saya kelas simulasi katanya saya cuma 2, sekarang 3 tiba-tiba. Kan Pak Utok itu penuh kejutan Bunda Nurul. Thank you. Oke, teman-teman, sekali lagi kita sudah menjelang 30 menit akan berakhir ya. Dan tadi sudah ada beberapa inspirasi yang teman-teman sampaikan. Sekarang kita ke tanya jawab yuk. Tanya jawab. Ya Teh Anit ya, ke tanya jawab. Ya, oke. Akan Teh Anit kita mulai. Ya baik, bunda-bunda atau yanda di sini yang ada ya. Jika ada pertanyaan terkait materi yang sudah dijelaskan, silahkan untuk menuliskan di kolom chat dulu. Nanti akan kita unmute suaranya. Di sini sudah ada yang bertanya belum ya? Oh, izin bertanya nih. Ibu Hastin Rahmawati. Akan saya unmute ya. Ibu Hastin, silakan diklik mikrofonnya. Ibu Hastin. Oke. Ya. Assalamualaikum, Teteh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Kak Redi. Waalaikumsalam, Bunda Hastin. Izin bertanya, Kak Redi. Boleh, Bun, mangga. Nggak mau, saya nggak bisa. Kalau pengalaman selama ini ngajarin anak-anak tentang matematik, kalau secara konsep, anak-anak secara umum memang agak lebih mudah menerima. Nah, sekarang kan kadang orang tua menuntut nih, anak saya Bu, menulis angkanya masih susah gitu. Jadi gimana itu Kak Redi antara konsep dan
mengenalkan menulisnya agar betul gitu gimana gitu. Karena kadang-kadang anak tahu 1 sampai 10 lancar, tahu ini lebih besar, lebih kecil, tahu jumlah. Tapi ketika suruh nulis, Kak Redi, ternyata susah. Jadi kapan gitu mulai anak mengenalkan di tulisannya gitu, Kak Redi? Iya. Oke, Ya, terima kasih. mungkin hanya itu, Kak Redi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Oke. Langsung dijawab aja nih, Teh Anit. Iya, silakan. Bunda Nurul ya. Oke. Untuk Bunda kita berbagi saja. Memang untuk apa ya? Untuk konsep menulis pada anak, sebenarnya pertama kalau dalam konsep belajar itu yang paling penting adalah kita memahami dulu apakah minat ini sudah muncul atau tidak pada anak-anak kita. Biasanya kalau minatnya sudah muncul itu akan jauh lebih mudah. Misal nih kalau contoh minat seperti ini Bunda, Pak Ayah itu angka berapa? Kalau ini tulisan angka berapa? Itu sebenarnya bagian dari minat gitu ya. Nah ketika minat itu muncul itu sebenarnya pertanda bahwa anak-anak kita sudah masuk nih pada satu ranah dia sudah mulai ingin mengenal. Nah pertanyaannya adalah kalau konsep mungkin agak mudah tadi diajarkan oleh orang tua, tapi ketika konsep menulis ini juga agak orang tua juga kadang-kadang suka pengen cepat juga nih biar anak-anak juga bisa paham menulisnya. Nah sebenarnya tahapan pertama adalah kita kenalkan dulu secara konsepnya dengan baik, maksudnya konsep bilangannya gitu, tidak pada konsep simbol angkanya dulu, tapi kita mengenal kita mengenal konsep bilangannya dulu. 1 itu seperti apa? Karena 1 juga banyak ya konsepnya, ada 1 gelas, 1 ember, itu pun berbeda walaupun tetap sama 1. Nah setelah nanti sudah kenal konsepnya, kita bisa mulai mengenalkannya melalui studi gambar. Misalkan kalau saya biasanya bercerita, tahu nggak sayang kalau angka 1 itu bagaikan 1 buah pensil. Saya lihatkan pensilnya gitu ya. Jadi biar dalam pikiran anak tuh juga terbayang gitu ya. Oh ini, terus saya bikin penokohan angka 2 gitu. Tapi memang masih dengan benda-benda yang ada di sekitar. Bukankah ketika kita melihat ini sepertinya seperti angka 2 gitu ya, terus itu dikenalkan. Nah nanti sudah bisa, biasanya saya mengajak anak-anak saya untuk bermain dulu, tidak menggunakan pensil terlebih dahulu, tapi bisa menulis di angkasa, membayangkan kalau 1 itu seperti apa, 2 itu bayangannya seperti apa, terus saya pindah ke media pasir Bun, biasanya. Jadi kalau sudah saya simpan angkanya, jadi saya bikin 1 buah kotak itu diisi pasir, saya simpan angkanya di sana, saya suruh, nak, ayah punya pasir, kita akan main pasir hari ini. Nah, tapi ada syaratnya, sebelum kita main bentukan dari pasir, ayah minta bantuan dulu adek untuk bisa menirukan angka berikut ini di atas pasir. Oh, gimana ya? Terus dia nyoba gitu. Nah, itu bagian. Sebenarnya nanti akan kembali sama Bunda Hasri, kita juga membutuhkan teknikal cara mendorongnya juga agar dia mau menulis gitu ya. Atau akhirnya jadi kenal tulisan. Nah, setelah di pasir, kemudian tetap dengan konsep bermain dan lain sebagainya, baru kita kenalkan bahwa angka 1, 2, 3 juga bisa kita tulis menggunakan media lain seperti pensil, seperti spidol, seperti ini. Nah, di sisi lain kadang-kadang juga Teh Anit, saya suka pakai spidol gini, terus saya suka ngajakin anak saya nyanyi dengan media ini, padahal sebenarnya mau ngajakin dia untuk nulis. Karena kan anak saya juga termasuk tipikal yang agak, kalau nulis teh nanti aja ya gitu ya. Nah akhirnya kan gitu, akhirnya kan udah capek kan, kasihan gitu ya. Akhirnya saya pakai permainan Teh Anit, permainannya pakai metode bernyanyi. Saya kenalin dulu nih medianya. Kalau saya pakai spidol, saya nyanyi spidol, spidol ini namanya. Bisa kupakai untuk menulis. Cobalah tebak, Pak Redi tulis apa? Nanti saya tulis tuh misalkan angka 1. Garis lurus, apa namanya? Misalnya kalau di angka itu angka 1, misalkan gitu ya. Akhirnya dia juga mengenal. Terus kemudian nyanyi lagi dan kita ajak untuk dia mencoba. Ya, tapi sekali lagi Bun, gimana pun caranya, konsep yang paling penting bagi anak adalah biarkan dia itu bahagia.
ya. Jadi ajaklah dengan cara yang baik, ajaklah dengan cara yang menyenangkan, berilah ekspresi terbaik dari kita dan lain sebagainya. Itu sih Bunda Hetty mungkin sedikit ya berbagi. Oke, terima kasih Kang Redi. Iya. Saya rasa memang segala sesuatu harus dengan teknik ya, untuk mengenalkan kepada anak. Baik, ini ada yang bertanya lagi rupanya. Iya. Di sini, oh ini nih, ada pertanyaan, tapi saya akan bacakan ya. Kalau buat piramida dari gelas atau wadah, masuk ke matematika enggak? Oke. Gini Bun, sebenarnya konsep piramida atau konsep itu juga sebenarnya bisa masuk pada konsep matematika. Kita akan melihatnya dari sisi mana dulu nih Teh Anit. Apakah misalkan si piramida itu adalah sebagai sebuah bentuk gitu ya. Misalkan kita akan mengajarkan bahwa ternyata dari susunan gelas itu bisa menjadi sebuah bentuk segitiga. Dari susunan gelas bisa membentuk menjadi segi empat, misalkan kan seperti itu. Nah, atau juga sebenarnya itu juga bisa menjadi permainan gitu ya. Misalkan mengurutkan piramida berpola. Misalkan gelasnya sudah warna-warni nih. Misalkan untuk jajaran pertama tuh merah, jajaran kedua hijau, jajaran ketiganya biru, di akhirnya warna emas. Misalkan kan itu juga jadi lebih menarik. Dan saya rasa itu pun bisa menjadi matematika ya. Jadi segala bentuk kayaknya sih kalau kita tarik dan kita bangun pada sebuah konsep matematika itu bisa dijadikan sebagai aktivitas matematika. Oke, sangat jelas ya. Nah, di sini ada juga yang menarik nih, Kang Redi. Ini seringkali saya temukan juga ya di lembaga gitu sekolah. Nah, ini dari Bu Ekawati. Bu Ekawati bertanya, bagaimana mengatasi anak di kelas yang suka terbalik menuliskan angka? Oke. Nah, itu seringkali terjadi nih. Ya. Nah, ini sebenarnya juga kalau menulis kan hubungannya dengan kemampuan visual spasial juga ya, Teh Anit ya, selain kemampuan motoriknya. Jadi sebenarnya terbalik angka ini sebenarnya masih menjadi sesuatu hal yang wajar ketika anak-anak memang sebenarnya masih mungkin karena dia belum tahu letak, belum tahu posisi, belum tahu ini. Nah, di matematika akhirnya jadi penting nih, kayak mengenalkan kiri dan kanan, atas dan bawah gitu ya. Itu juga mesti digali lagi. Biasanya anak-anak yang cenderung terbalik kalau memang ternyata dia itu tidak memiliki, mohon maaf nih dalam tanda kutip, keterbatasan dalam dirinya. Gitu kan ada juga ya Teh Anit yang memang terbalik itu memang ternyata bagian dari dirinya gitu. Iya, hambatan gitu. Tapi kalau ini ternyata bukan bagian dari hambatan, itu sebenarnya satu karena memang dia belum melihat modelnya secara baik, atau memang ada ketika diajarkan itu nggak diajarkan secara dasarnya dulu, jadi langsung lihat 5 pokoknya seperti ini menulisnya gitu. Padahal anak kan butuh juga 5 tuh seperti, atau kadang-kadang pas kita mengajar anak duduknya di sebelah sana, kita nulisnya di sebelah sini, itu bisa saja jadi satu hal yang menurut dia akhirnya jadi terbalik, atau kita memperlihatkan angka posisi duduk berbeda pada suatu ketika terus diperlihatkan 2 seperti itu ya, padahal ternyata posisi kita berbeda dan akhirnya seperti terlihat terbalik gitu. Akhirnya anak-anak juga mendapatkan, makanya nanti ini juga jadi bagian sebenarnya bisa terus berlatih, tapi perlihatkan kembali kemampuan visual spasialnya dengan berbagai bentuk gambar, aktivitas langsung gitu ya, merasakan angka 2. Kalau di saya gini Teh Anit, jadi sebelum menulis menulis angka 2 pakai pensil, anak itu biasanya saya bikinin dari biji-bijian, itu bentuk angka, seperti kita lagi latihan braille. Jadi mereka itu merasakan tangannya gitu. Set. Oh, coba kira-kira 2 itu seperti apa. Jadi menggunakan indera lain Teh Anit. Jadi ketika misalkan salah terus nih pas dilihat gitu ya, dengan kemampuan visualnya, saya coba gali dengan kemampuan inderanya yang lain. Coba deh kita sentuh angka 2 ini, terus dia sentuh. Oh, gini ya rasanya. Oh, gini ya lekukan 2 tuh gini ya, dan lain sebagainya. Nah, itu juga membantu sebenarnya, sehingga dia dapat pengetahuan untuk menulisnya juga di dalam otaknya semakin beragam gitu. Oh, 2 tuh gitu ya. Ini dia bisa membayangkan dan merasakan secara langsung gitu 2 seperti apa. Mungkin itu bisa sedikit membantu Teh Hanif untuk anak-anak yang sering terbalik. Oke, baik. Ya,
Baik, selanjutnya nih, Kang Redi, ada yang minta contoh bagaimana cara mengajarkan konsep pengurangan sederhana. Oke. Nah, melalui metode apa yang dipakai? Oke, sebenarnya kalau yang paling sederhana, sekali lagi gini, Teh Anit, yang perlu kita sama-sama bangun adalah jangan terburu-buru pada simbol-simbol. Itu yang pertama. Apalagi kalau mau mengenalkan konsep pengurangan dan penambahan. Nah, kalau konsep penambahan pengurangan kan kebayang ya anak melihat angka gitu, 2 ditambah 2 teh segimana gitu ya. Sebenarnya yang paling sederhana dari kehidupan sehari-hari sebenarnya. Kadang-kadang ini juga saya ajarkan pada anak saya untuk mengenal konsep pengurangan. Jadi setiap pagi kalau saya biasanya menyediakan beberapa buah biskuit gitu ya pada anak saya di tempat piringnya. Terus saya akhirnya mengajarkan, Dek, ayah juga lapar, boleh nggak kalau ayah memintanya 1 gitu. Itu kan konsep sederhana ya. Itu di piring memang ada berapa, terus dia membilang 1, 2, 3, boleh nggak kalau ayah minta 1, terus akhirnya oh iya tapi kan aku juga mau 3, dilatih terus sosialnya, terus kemudian ya udah deh kan kalaupun dikasih 1 kira-kira masih ada nggak di piringnya, masih ada, masih bisa makan kuenya, masih bisa, oke, kalau ya udah boleh deh nih, terus dia hitung, kok jadi 2 ya? Nah, ketika ada pertanyaan, kok jadi 2? Tadi berapa? 3, kok jadi 2 ya? Iya, karena itu berkurang. Nah, itu mungkin konsep sederhana awalnya yang bisa ini sebelum nanti, setelah dia tahu kata berkurang, dia tahu rasanya berkurang itu seperti apa, dia tahu bertambah itu rasanya seperti apa, baru kita akan mengajarkan ternyata berkurang bertambah itu punya simbol. Ada simbol tambah seperti ini, ada simbol kurang misalkan seperti ini. Nah, itu berkurang, itu bertambah. Jadi ketika dia masuk dalam sebuah konsep pengurangan dan penyumbang, dia sudah tahu tuh rasanya. Rasa secara konkret, oh kalau dikurang itu gini ya, kalau ditambah itu seperti ini. Nah, itu bisa menjadi konsep-konsep dasar awal lah ya untuk anak-anak kita gitu. Jadi kalau di kita sih kebiasaan sih Teh Anit ya, kadang-kadang kalau buku juga di pasaran terburu-buru gitu. Jok gitu ya, langsung gitu ya. Instan gitu. Padahal sebenarnya ketika kita lebih bersabar sedikit, anak-anak akan punya kemampuan dasar yang jauh lebih kuat lagi, sehingga nanti menghadapi masalah-masalah lain pada konsep matematika itu akan sangat dengan mudahnya mereka menghadapi itu gitu ya, kalau dari tahap by tahapnya kita ajarkan secara baik. Gitu sih Teh Anit. Iya, cukup menarik banget ya mengajarkan atau mengenalkan matematika yang sangat menyenangkan kepada anak. Nah, ini pun yang perlu kita perhatikan nih Kang Redi sepertinya ketika kita membuat suatu kegiatan untuk menstimulasi perkembangan matematika anak gitu, yang harus kita perhatikan sesuaikan juga dengan tingkat pencapaian perkembangannya. Benar. Ya. Karena yang sering kali terjadi ketika anaknya usia 4-5 tahun, ternyata kegiatan yang kita berikan itu untuk usia 5-6 tahun. Jadi ketinggian gitu ya, Kang Redi ya? Benar. Iya, benar banget, Hanit. Jadi itu salah satunya juga bahwa sebenarnya di kita kan ada kompetensi dasar, kompetensi inti sebagai sebuah acuan, atau misalkan adanya standarisasi ya di kita ya, standar tingkat pencapaian perkembangan atau STTPH. Nah, itu bisa menjadi acuan. Ya, acuan minimal lah ya di usia itu. Kalaupun sebenarnya pada perjalanannya Teh Anit usia 3 tahun ada juga yang ternyata kemampuannya sudah melebihi, misalkan gitu ya. Ada juga yang ternyata 5 tahun, ternyata juga pengalamannya belum nih di usia 5 tahun. Ternyata harus kita tarik pengalaman matematikanya dari usia 3 tahun. Nah, ini juga penting. Makanya proses memahami anak tadi yang dijelaskan itu adalah salah satunya adalah memahami tingkat pencapaian perkembangan sebenarnya gitu ya. Jadi dalam konsep pembelajaran matematika memahami anak itu menjadi satu hal yang sangat penting sekali. Tapi ini benar loh Teh Hanit, ini terjadi ya. Jadi kalau tahapan itu tidak diperhatikan dengan sangat baik, kadang-kadang kita lupa. Ternyata ketidakpercayaan diri anak, harusnya matematika ini kan membuat kepercayaan diri dia tambah baik, tambah meningkat gitu. Tapi karena kita akhirnya tidak memahami anak secara baik dalam konsep belajarnya, kadang-kadang kepercayaan dirinya jadi menurun karena dia merasa di usianya belum siap untuk menyelesaikan masalah itu.
Sehingga dia jadi, aduh saya nggak bisa, saya nggak mampu. Akhirnya dia cenderung ke orang tua, mama aku nggak bisa. Pas bilang gitu malah dimarahin ya Teh Anit ya, karena masa sih yang gini nggak bisa, kan gitu ya. Ini juga jadi akhirnya jadi berlanjut gitu. Padahal sebenarnya kalau kita memberikan hal yang memang sangat sesuai, difahami dulu oleh kita memahami anak ketika mau belajar itu, ketika misalkan terjadi, ternyata agak sulit nih diajarkan, kita turunin lagi gitu ya basically-nya. Nggak usah terlalu terburu-buru, kita berusaha untuk dalam proses ini menggembirakan gitu. Ya kadang-kadang kan banyak yang cerita ke saya, Teh Anit, Pak Redi, aku punya anak tapi usia segini kok masih belum kayak anak yang lain ya. Ingat loh ya, membandingkan itu sebuah cara yang paling buruk dalam konsep membangun anak-anak. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah memahami mereka kok, memahami anak-anak kita sebagai anak-anak kita sendiri gitu ya. Tidak mesti ini, toh lagian anak-anak punya kemampuan dan tahapan mereka masing-masing gitu ya. Nah, sama seperti ini Teh Anit, mohon maaf nih, biasanya kalau pada pengembangan kognitif itu juga bisa dilakukan dengan kegiatan melipat. Ya, motorik halusnya nih, karena kan untuk mengenal bentuk mereka melipat. Tapi karena kemampuan motoriknya ternyata nggak sesuai tahapan, ini juga jadi anak-anak turun juga nih. Biasanya guru juga lupa, hari ini kita mau membuat pesawat terbang, diliatin pesawat terbangnya. Ini, anak tuh udah mikir ini ngelipetnya gimana, ininya apa gitu ya. Padahal lipatan juga ada lipatan 1, lipatan 2. Tahapan matematika dipakai dalam konsep melipat. Jadi ketika baru tahapan 2 ya sudah selesai. Itulah melipat pesawat terbang, baru 2 lipatan gitu. Nanti besok melipat pesawat terbang 3 lipatan, nah baru bertahap ya. Tapi kalau anak-anak tiba-tiba dikasih lipatan harus langsung menjadi pesawat terbang, akhirnya anak tidak mampu, itu disimpan, ya sudah kalau gitu ngantri semuanya, gurunya akhirnya yang membuat. Anaknya yang akhirnya tidak bekerja. Itu kan jadi menarik ya Teh Anit. Jadi secara konsep matematika, gitu. Ya Allah tahapannya juga jadi berkurang gitu ya, dan lain sebagainya. Secara tahapan matematika juga jadi salah gitu dalam sebuah proses pembelajaran. Gitu Teh Anit. Oke, berarti intinya kuatkan dulu konsepnya ya, bangun konsep berpikir hal yang berkaitan dengan pengenalan matematika. Nah, di sini ada pertanyaan nih dari Bu Neni Rufaida ya. Ya. Mau tanya dong, apa bedanya bilangan dengan lambang bilangan? Nah, ini kaitannya dengan STPPA nih. Karena ya berpikir simbolik menurut saya. Ya, berpikir apa simbolik. Sebenarnya kalau bilangan atau angka yaitu sesuatu hal yang memang yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bilangannya itu bisa saja bernilai konsep gitu ya. Bisa misalkan apel tuh, ini apelnya jumlahnya 1, bilangan apel 1 misalkan gitu. Itu tapi kalau misalnya lambang, berbicara lambang bilangan itu sebenarnya sudah pada pelambangan angka 1-nya 1, 2, 3, nah gitu. Itu sih hanya itu aja. Tapi kalau kita melihat arti dari bilangan dan ini hampir sama dengan itu angka gitu ya. Tapi kita harus bisa membedakan, kalau kita menggunakan kata bilangan itu bisa saja masih bermuatan konsep dan lain sebagainya, itu juga bisa kita gunakan gitu ya. Tapi kalau lambang itu sudah angka 1-nya, angka 2-nya, jadi sudah bentukan angka itu baru lambang. Nah, gitu. Itu ya. Jadi yang perlu kita pahami, karena di sini kita harus melihat lagi nih, untuk berpikir simbolik tuh di pengembangan kognitif, aspek kognitif berpikir simbolik di situ sebagai contoh nih, usia 4-5 tahun atau usia 5-6 tahun deh yang saya hafal ya. Menyebutkan lambang bilangan. Nah, gitu kan, menyebutkan lambang bilangan. Nah, berarti yang di bahasanya itu lambang bilangan. Jadi tidak hanya bilangan saja gitu ya, Kang Redi ya. Benar gitu. Karena berarti menyebutkan lambang bilangan di sana itu anak sebenarnya sudah paham, sudah tahu juga bentuk dari si bilangan itu. Jadi ketika menyebutkan lambang bilangan ya itu juga sebenarnya bisa saja arahnya ke arah sana. Jadi 5-6 ya. Oke, sudah mengenal konsep dan bisa menuliskan gitu ya. Lambangnya, nah gitu ya. Oke. Ada lagi? Seru-seru Teh. Hah? Oke. Tapi waktunya nih. Sudah lagi 11:30. Iya. Oh ya? Waktunya nih tinggal 5 menit lagi Kang Redi. Bunda Nurul, tadi kan masih ada ini ya. Nah, kita buka deh, kepo.
Kita buka, tapi kayaknya tadi sudah ada beberapa yang menjawab, ya. Dan apa ya? Ada yang benar nggak? Sebenarnya ada. Teh Anit nanti bisa bantu saya untuk milih satu orang yang jawabannya tepat ya. Baik. Walaupun memang ada yang bisa. Soal saya coba men-scroll tapi kayaknya ini agak sulit. Nulis lagi aja. Nulis lagi aja. Kira-kira jawabannya apa dimulai dari sekarang? Tunggu dulu. Oh, belum ya? Oh iya benar. Sok Bun. Tapi saya coba scroll, ini sepertinya bisa nih. Tapi seruan kita tuliskan lagi Teh. Oke, siap. Tanya lagi ya. Saya. Oke, silakan Bunda Nurul. Nanti yang jawabnya benar dapat hadiah nggak? Iya. Dapat hadiah. Ayo semangat. Jadi daripada scroll ke atas, nulis lagi. Kang, silakan. Sudah nih. Pertanyaannya. Oke. Yuk. Mur. Kelereng, biji-bijian, kerikil. Yuk, silakan. Oke. Teng. Hitung ya sama Bunda Nurul ya. Kita hitung ya Bun ya. 1, 2, 4. Nanti di stop silakan. Oke. Dari 5 aja ya, 5 ya. Oke. 5 Bu, dari 5. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oke, selesai. Selesai ya. Jadi untuk memilih. Jawabannya adalah pertama ya, ini sudah ada beberapa yang benar. Siapa di grup ini yang menjawab biji-bijian? Banyak kan? Banyak banget nih, banyak. Tapi tadi saya melihat ada satu peserta menjawab dengan tepat. Apa itu? Yaitu ini adalah biji asam. Oh. Asam ada ya tadi ya yang menjawab ya, biji asam. Raise your hand yang menjawab asam. Biji asam. Scroll. Saya jadi gini ya. Ibu Asian. Iya, Bu Astian. Nah, Bu Asian nih, Bu Tadi Asian. Bu Astian. Oke, wah Bu Asian ya. Luar biasa nih. Bu Astian itu dari mana? Bu Asian, kita akan unmute saja. Panggil aja dia. Oke, Bu Asian, silakan di-mute mikrofonnya. Iya. Mana wajahnya? Assalamualaikum. Dari Depok, Ibu. Dari Depok. Oh iya. Dari Depok. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bu Asian. Buat teman-teman yang tadi mungkin ada beberapa yang sama, mungkin masih belum beruntung ya Bunda Nurul ya. Oke, Kang, berarti Bu Asian, silakan nama Ibu, alamat lengkap, sama nomor telepon dikirim japri ke Teh Anita ya. Oke? Oke. Ada 4 orang dapat door prize pagi dan siang hari ini. Oke, Teh Anit, sepertinya waktunya sudah cukup berjalan dengan cepat. Tetapi teman-teman, sebelum kita selesai, coba semuanya lihat saya seperti biasa. Kita akan pose. Lihat dong saya yang sudah begini-begini. Nah, lihat saya yang sudah begini-begini. Bu Erni tadi dipanggil, tapi nggak nyautnya. Kepo kan? Teman-teman, kita masih ada di kelas Kang Redi, tetapi saya ingatkan teman-teman, siapakah yang belum daftar dan belum masuk ke kelas yang tanggal 3? Ada siapa yang belum masuk ke kelas yang tanggal 3? Kelas engineering. Siapa coba? Adakah? Udah kancingnya udah berakhir, kancing jago. Nah. Terlalu bersemangat. Hai, yang belum mendaftar di kelas engineering, sekarang Teh Anit kirim di grup. Oke, baik Bu. Yang sudah mendaftar, jangan daftar lagi nanti double. Double grup ya. Belum,
Kita akan dikasih kesempatan untuk mendaftar sekarang, biar nanti tidak lupa. Karena kita akan menghitung berapakah yang sudah mendaftar, dan kita akan laporkan biasanya ke narasumber, agar narasumber itu bisa prepare, oh kelas saya kira-kira segini orang yang mendaftar. Tetapi kita selalu sampaikan yang join grup antara 300 sampai 500. Gitu. Oke, sudah siap? Oke, sebentar ya Bu. Saya akan siapkan dulu player dan saya akan, ya, baik. Nggak usah pakai flyer, langsung linknya aja. Yang saya, baik. Tidak salah lagi, teman-teman. Oke, teman-teman yang bergabung di sini, jangan salah ya, jangan salah mendaftar kembali. Teh Anit sudah share linknya, khusus bagi yang belum masuk ke kelas engineering. Khusus yang belum masuk ya, yang sudah masuk, jangan klik apa-apa. Udah lihat aja, biar tidak double. Oke, Teh Anit sudah? Oke, sudah. Sudah ya, jadi pendaftarannya silahkan sekarang, dikasih waktu sampai 2 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah selesai. Kita anggap teman-teman sudah mendaftar. Yang sudah, sekali lagi, jangan ngisi lagi. Ya, gitu. Hari ini cukup seru dan teman-teman, sekali lagi, kelas hari ini bukan kelas yang sempurna. Karena kelas hari ini adalah kelas inspiratif. Inspirasi buat teman-teman semua, sehingga teman-teman sudah bisa mengagak itu apa ya, memplankan, saya nanti mau menulis apa ya, gitu kan, yang passionnya di Maths. Kegiatan fun activity-nya berhubungan dengan matematik. Begitu kira-kira ya. Nah, yang terakhir, sebelum Kang Redi nanti memberikan closing statement, ya Teh Anit ya, diingatkan, bagi teman-teman yang akan memesan sertifikat, kita akan nanti segera tulis dan isi. Karena kalau materi sudah kita share, nanti Kang Redi akan share materi ke saya. Ayah semua. Kemudian rekaman juga kita share. Kalau pemesanan sertifikat selesai malam ini, grupnya akan kita delete. Ya, akan kita hapus agar tidak kebanyakan. Gitu. Kang Redi ganteng soleh, silakan closing statement-nya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Bunda Nurul, Teh Anita, terutama Pak Utok yang sudah sangat luar biasa memberikan ruang untuk kita bersama-sama bisa berbagi, memberikan inspirasi satu sama lain. Ini sangat luar biasa. Belum tentu saya bisa berada di sini kalau tidak ada tangannya Bunda Nurul nih yang sangat luar biasa nih siang hari ini saya akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Nah, alhamdulillah. Untuk terakhir mungkin bagi teman-teman, kalau berbicara tentang matematika memang seharusnya mulai dikenalkan pada anak usia dini dan terus dikembangkan melalui berbagai ragam permainan untuk menunjang sebuah proses pembelajaran yang menghasilkan berbagai pemaknaan dalam meraih kebahagiaan. Jadi tetap ya Bunda Nurul, kita harus menjadi guru yang bahagia. Terima kasih, itu aja Bunda Nurul. Sukses selalu buat teman-teman semuanya. Tetap semangat mengajar, tetap semangat belajar, dan tetaplah menjadi guru-guru terbaik bagi anak-anak kita semua. Terima kasih. Thank you Kang Redi. Jadi teman-teman, kita sudah ya 2 jam bersama beliau. Bu Erni besok ada game lagi. Tenang, jangan ketinggalan. Kalau dipanggil langsung noong. Saya soalnya tadi beberapa. Oke teman-teman, sekali lagi PIC hari ini adalah Teh Anit. Jangan dikirim konfirmasi ke siapa-siapa, tapi ke Teh Anit ya. Oke, ada yang pinjam HP sebentar. Ada yang nanya Bu, ada yang nanya. Kok PIC-nya Teh Anit, bukannya Bunda Anita katanya. Nah. Bunda Anita dan Teh Anita sami aja. Panggilnya Teh Anit biar jadi muda terus. Kalau Pak Redi kita panggil Kang Redi biar muda selalu gitu. Jadi kalau saya biasanya dipanggil Mbak Nurul, tapi nggak ada yang panggil Mbak Nurul. Bunda. Oke teman-teman, kita ketemu lagi ya tanggal 3. Jangan lupa tanggal 3 itu
Ibu siapa Kang yang dari UPI itu kemarin? Bunda Yeni Rahmawati. Iya, Bu Yeni. Bu Yeni Rahmawati itu pernah ke Reggio Emilia. Iya, benar. Dan besok beliau akan memberikan ilmu yang lain tentang engineering, fun engineering for kids. Jadi bagaimana kita menggunakan apa sih engine mesin ya yang berhubungan dengan mesin-mesin itu. Bagi kita kan itu mesin apa ya? Nah, Bu Yeni ini punya satu ilmu tersendiri untuk guru-guru, untuk bunda-bunda bagaimana mengenalkan engineering itu ke anak secara fun. Begitu ya, jadi jangan sampai ketinggalan. Terima kasih sekali lagi Teh Anit yang cantik, baik hati dan tidak sombong. Sama mana Bu? Dan... Oke teman-teman, saya akan unmute ya. Nanti saya akan unmute, kita dada-dada, ucapkan terima kasih kepada Kang Redi. Dan kita ketemu lagi tanggal berapa? 3. Kang Redi, love you so much. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah saya unmute. Terima kasih semuanya. Bye.